Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan kompetisi antar sekte mulai dibuka di wilayah Iblis Unik. Setiap sekte mengirimkan ratusan murid elitnya ke sana. Lindong juga berangkat ke sana dan memimpin murid dari Desolate Hall. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Waktu berlalu dengan cepat satu demi satu di tengah-tengah suasana tegang dalam sekte Dao. Jika aula kompetisi sebelumnya dianggap ramai, suasana saat ini benar-benar merupakan awal dari badai. Ini karena semua orang tahu bahwa persaingan sekte besar tidak lagi hanya sesi perdebatan antara senior dan junior. Tempat itu dipenuhi dengan bahaya. Jika seseorang ceroboh, seseorang akan dengan mudah berakhir mati. Selain menghadapi monster-monster ganas di daerah Iblis Unik, seseorang juga harus terus waspada untuk setiap serangan menyelinap oleh para murid dari sekte super lainnya. Jika seseorang ingin bertahan di lingkungan itu, tidak hanya ada kebutuhan untuk kerjasama yang erat dalam tim seseorang, tetapi ada juga kebutuhan bagi mereka untuk menjadi kuat. Kalau tidak, kesalahan tidak hanya akan membuat diri sendiri terbunuh, tetapi juga bisa berakibat melibatkan teman seseorang. Dalam menghadapi bahaya dan tekanan itu, atmosfer dalam Dao Sek selama periode waktu ini tidak diragukan lagi, bahkan lebih mencekik dibandingkan dengan sebelum kompetisi aula. Lindong duduk di tebing dekat Sungai Pil. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan alami yang kuat terus-menerus melonjak dari sekelilingnya sebelum mereka akhirnya mengalir ke tubuhnya. Ada suara aliran sungai samar yang dipancarkan dari dalam tubuhnya. Di bawah Lindong adalah platform besar 10.000 kaki. Pada saat ini, setidaknya ada 10.000 murid Dao Sekte diam-diam duduk di atasnya. Yuan power yang besar dan perkasa mengalir di dalam platform. Akhirnya, utasnya diserap oleh para murid ini. Jika seseorang membahas dalam hal kekuatan individu, para murid ini mungkin tidak dianggap sebagai elit. Namun, dengan susunan yang begitu besar, momentum penyerapan cukup menarik untuk dilihat. Lindong mengamati pemandangan yang luas dan perkasa di bawah ini sebelum dia segera meregangkan pinggangnya yang malas. Sejak dia kembali ke Sekte Dao, dia umumnya cukup santai. Meskipun dia tidak berhemat pada pelatihan yang biasa, sebagai salah satu murid langsung senior, Lindong tidak perlu berpartisipasi dalam sesi pelatihan kolektif ini. Sebagian besar pelatihannya dilakukan sendiri. Hah? Setelah meregangkan pinggang malasnya, mata Lindong tiba-tiba menyapu ke arah kanannya. Dia kemudian melihat sesosok manusia berjubah hitam yang dikenalnya duduk di atas batu tak jauh dari situ. Pedang hitam yang berat di punggungnya menyebabkan sosok ini tampak sangat kesepian. Datang untuk berbicara? Wang Yan berbicara dengan lemah. Dia juga membalikkan kepalanya ketika dia melihat mata Lindong melihat ke arahnya. Lindong ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini sebelum akhirnya dia mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia menutupi sebelum duduk di samping Wang Yan. Duduk di samping Wang Yan, Lindong melirik tunggul dan luka memenuhi wajah mantan. Dia sepertinya cukup tampan di masa lalu. Namun, dia tampak sangat tua dan pahit sekarang. Saya mendengar bahwa kelompok Anda membunuh penatua gerbang Yuan dan 2 jenderal jiwa. Wang Yan menoleh dan menatap Lindong. Pada saat ini, matanya yang awalnya tanpa jiwa memiliki emosi yang sangat panas mengalir di dalam mereka. Lindong terkejut sesaat. Selain Ying Xuanzi, dia tidak pernah memberitahu orang lain tentang apa yang terjadi. Bagaimana Wang Yan tahu tentang itu? Huan memberitahuku, dia sepertinya khawatir bahwa aku akan membencimu karena insiden selama kompetisi aula. Oleh karena itu, dia diam-diam datang dan memberitahu saya. Wang Yan menjelaskan. Lindong terdiam. Segera, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gadis itu belum pernah muncul di depannya sejak dia kembali ke Sekte Dao. Ada desas-desus bahwa dia diseret paksa oleh kakak perempuannya untuk melakukan retret dan melatih. Tanpa diduga, dia benar-benar akan memberitahu Wang Yan tentang ini. Namun, niat baiknya masih menyebabkan Lindong sedikit tersentuh. Dia telah meremehkan keluhuran senior Wang Yan. Lindong tertawa. Dia sangat mengerti saya. Alasan dia melakukan ini kemungkinan karena dia khawatir. Wang Yan menjawab dengan suara samar. Lindong tertegun tapi dia tidak tahu bagaimana dia harus membalas ini. Karenanya, dia hanya bisa tetap diam. Masalah kali ini benar-benar menggembirakan. Saya telah kacau di luar selama bertahun-tahun, tetapi murid-murid gerbang Yuan yang saya bunuh hampir tidak signifikan. Dibandingkan dengan penatua dan 2 jenderal jiwa yang kalian habiskan, hampir tidak layak disebut. Wang Yan membuka mulutnya dan tertawa. Matanya tampak merah. Itu hanya karena ada seorang teman yang ikut. Dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum bisa membunuh seorang ahli di tahap kehidupan misterius yang maju. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata. Wang Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, dengan kekuatanmu saat ini, kamu dapat dianggap luar biasa bahkan di antara anggota generasi muda Sekte Super di wilayah Xuan Timur. Namun, masih ada celah jika dibandingkan dengan murid top di Yuan Gate. Senior Wang Yan mengacu pada 3 raja kecil di gerbang Yuan.
Lindong menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Raja Yuan kecil, Raja Ling kecil, Raja Lei kecil. Mereka bertiga secara pribadi diajarkan oleh 3 kepala di gerbang Yuan dan mereka adalah anggota generasi muda terkuat di gerbang Yuan. Dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai anggota generasi muda terkuat di seluruh wilayah Shuan Timur. Mereka mungkin akan menjadi ancaman terbesar kita di kompetisi sekte besar mendatang. Warna gelap dan buram melintas di mata Wang Yan saat dia perlahan berkata, "Seberapa kuat 3 raja kecil ini?" Lindong mengerutkan mulutnya dan bertanya. Mereka bertiga pernah bertukar pukulan dengan para ahli tahap kehidupan misterius. Meskipun mereka tidak menang, mereka bisa mundur tanpa terluka. Wang Yan menjawab dengan lemah. Mata Lindong mengeras. Bahkan dia saat ini hanya bisa mundur ketika menghadapi seorang ahli di Mysterious Life Stage. Ini karena mereka berdua berada di level yang sama sekali berbeda dan akan sangat sulit baginya untuk memaksa dirinya untuk bertukar pukulan dengan ahli seperti itu. 3 raja kecil itu benar-benar bisa mencapai ini. Sepertinya mereka memang layak menjadi murid pribadi dari 3 kepala sekte di Yuan Gate. Saya pernah bertukar pukulan dengan Raja Lei kecil, Lei Qian. Wang Yan menunduk dan berkata, "Oh, apa yang terjadi pada akhirnya?" Lindong mengangkat alisnya dan bertanya. Wang Yan terdiam sesaat sebelum dia segera membuka kancing kemejanya. Segera, Lindong melihat bahwa ada luka telapak tangan yang mencolok di dada Wang Yan. Ada banyak bekas luka kecil di tepi jejak telapak tangan yang tampaknya telah terbakar oleh api. Meskipun bekas luka dari jejak telapak tangan ini telah sangat berkurang, Lindong masih bisa menyimpulkan seberapa serius cedera yang diderita Wang Yan pada waktu itu. Telapak tangan itu mungkin cukup untuk membunuhnya. Tinju sebagai ganti telapak tangan. Namun, setelah telapak tangan ini, saya berakhir dengan luka serius sementara dia masih bisa bertarung. Jika bukan karena saya cepat melarikan diri, saya mungkin sudah mati di tangannya. Wang Yan mengejek dirinya sendiri. Mata Lindong agak serius. Dia telah bertukar pukulan dengan Wang Yan dan jelas menyadari betapa kuatnya yang terakhir itu. Namun, Raja Lei kecil itu, Lei Qian bisa mengalahkan Wang Yan. Kekuatannya, kemungkinan telah mencapai puncak 9 Yuan Nirvana Stage. Itu bahkan mungkin bahwa tubuhnya telah mulai membentuk beberapa life key dan dia telah menyentuh pintu masuk ke tahap kehidupan misterius. Di antara 3 raja kecil di gerbang Yuan, Lei Qian hanya peringkat ketiga. Di atasnya, masih ada Little Ling King dan Little Yuan King. Ekspresi Wang Yan suram saat dia perlahan menjelaskan. Bahkan dia hanya peringkat ketiga. Lindong meringkuk mulutnya. Keseriusan di matanya menjadi semakin padat. Dao Sekte biasanya telah ditekan oleh gerbang Yuan. Hanya dalam hal kualitas para murid saja, yang terakhir jauh melampaui yang pertama. Kali ini, bahkan jika Anda termasuk, hanya ada 3 murid Dao Sekte yang dapat menyaingi 9 ahli tahap Nirvana Yuan. Bahkan jika kita mengecualikan 3 raja kecil dan mengecualikan 2 jenderal jiwa yang kau bunuh, setidaknya ada 6 orang yang berada di 9 Yuan Nirvana Stage. Lindong tertawa getir. Tidak hanya mereka lebih rendah dalam hal kualitas, tetapi ada juga kesenjangan yang besar dalam hal kuantitas. Sepertinya kompetisi sekte besar yang akan datang tidak mengeja dengan baik untuk Dao Sekte kita. Lindong menghela nafas. Dia kemudian bertanya, selain 3 raja kecil di gerbang Yuan, apakah ada individu yang menyusahkan dari 6 sekte super lainnya? 6 sekte super hebat lainnya juga tidak ada dorongan. Kekuatan para murid mereka tidak akan kalah dengan sekte Dao kami. Namun, orang yang paling menonjol di antara mereka mungkin adalah Ling Qingzu dari Istana Nine Heaven Supreme Purity. Ling Qingzu, tangan di bawah lengan Lindong pada dasarnya mengepal hampir seketika. Tubuh lurusnya juga tiba-tiba menegang sesaat. Dia jelas tidak bisa tetap tenang dan acuh tak acuh ketika mendengar namanya. Wang Yan melirik Lindong dengan cara yang aneh. Jelas, dia merasakan perubahan dalam tubuh yang terakhir. Namun, dia tidak menyelidiki. Yang dia lakukan hanyalah berkata, reputasi Ling Qingzu di antara generasi muda di wilayah Shuan Timur tidak kalah dengan salah satu dari 3 raja kecil di gerbang Yuan. Dia juga seorang jenius yang sangat langka dan dia telah dipilih oleh kepala istana Nine Heaven Supreme Purity untuk menjadi murid terakhirnya. Saat itu, Xiao Xiao pernah bertukar pukulan dengan Ling Qingzu. Namun, dia dikalahkan oleh yang terakhir. Namun, hubungan antara sekte Dao kami dan istana kesucian tertinggi 9 surga cukup baik. Kecuali beberapa kecelakaan hebat terjadi, mereka kemungkinan tidak akan menyerang kita. Tentu saja, jika kita dapat bergabung dengan mereka, itu akan menjadi kabar baik bagi kita. Ling Qingzu sangat kuat. Paling tidak, Raja Lei kecil itu, Lei Qian, tidak akan cocok untuknya. Wang Yan muncul untuk mengejek dirinya sendiri ketika dia berbicara tentang hal ini. Meskipun kedua pihak tidak dianggap musuh, Ling Qingzu jelas tidak akan campur tangan dalam dendam antara sekte Dao dan Yuan Gate. Paling-paling, dia hanya akan siaga-siaga. Tidak membantu salah satu pihak sudah menjadi yang terbaik yang bisa dia lakukan. Sangat kuat ya, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa panas berangsur-angsur keluar dari dalam matanya yang lebih rendah.
Sekte super lainnya juga memiliki beberapa ahli muda yang terkenal dan kuat. Kompetisi sekte besar mendatang akan sangat menarik. Saya hanya ingin tahu bagaimana dao sekte kita akan berjalan. Wang Yan perlahan berkata. Lin Dong menyeringai dan mengangguk. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Pada saat ini, awan badai melayang dari cakrawala sebelum akhirnya menutupi seluruh langit. Aku benar-benar menantikannya. Langit menjadi sedikit lebih gelap. Namun, Wang Yan bisa mendengar tawa lembut yang dikirim dari samping telinganya. Dia memiringkan kepalanya sedikit sebelum melihat pria muda di sampingnya mengangkat sudut mulutnya menjadi busur. Panas dan tajam. Selain itu, tampaknya ada sedikit antisipasi. Ling Qingzu, apakah Anda masih ingat pemuda yang lembut dari Kekaisaran Yan Besar? Pada saat ini, alun-alun besar di puncak gunung yang menjulang di tengah Dao Sekte memiliki banyak murid Dao Sekte diam-diam berdiri di atasnya. Mata mereka mengandung jejak rasa hormat dan iri hati ketika mereka melihat pusat alun-alun. Beberapa ratus murid berdiri dengan tertib di tempat itu. Gelombang demi gelombang fluktuasi kekuatan Yuan yang kuat menyebar dari tubuh mereka seperti air banjir sebelum menelan seluruh alun-alun. Masing-masing dari mereka setidaknya mencapai 6 Yuan Nirvana Stage dan mereka adalah murid yang paling menonjol dari 4 aula. Pada saat yang sama, mereka juga akan mewakili Dao Sekte dalam kompetisi sekte besar yang akan datang. Kualifikasi ini membuktikan bahwa mereka adalah yang terbaik di antara para murid saat ini di Dao Sekte. Beberapa sosok berdiri lurus di depan para murid ini. Lin Dong juga salah satu dari mereka. Di belakangnya adalah Jiang Hao, Pang Tong dan murid langsung senior lainnya dari Desolate Hall. Mata orang-orang ini dipenuhi dengan rasa hormat yang tidak bisa disembunyikan ketika mereka melihat sosok kurus di depan mereka. Setelah pertarungan selama aula kompetisi, reputasi Lin Dong dalam Dao Sek pasti mencapai puncaknya. Tidak hanya para murid dari Desolate Hall mematuhi setiap perintahnya, tetapi bahkan beberapa murid langsung senior dari 3 aula lainnya juga merasakan kekaguman yang tulus terhadapnya. Kompetisi sekte besar akan segera dimulai. Secara alami, Dao Sekte juga mulai mengkonsolidasikan anggota mereka saat mereka bersiap untuk pergi ke daerah iblis unik dalam kelompok besar. Lin Dong berdiri di tempat pemimpin di antara kelompok. Matanya mengamati sekelilingnya dengan bosan. Setelah itu, dia melihat Ying Huan-Huan, yang berada di depan kelompok Sky Hall tidak jauh dari sana. Wanita muda itu jelas juga memperhatikan mata berkeliaran Lin Dong. Segera, senyum menawan yang jelas dan cerah muncul di wajahnya yang cantik. Sikapnya yang mempesona menyebabkan sejumlah murid di sekitar untuk melemparkan tatapan iri ke arah Lin Dong. Meskipun mudah bagi Ying Huan-Huan untuk menjadi dekat dengan murid-murid lain, siapapun dengan mata yang tajam bisa mengatakan sikap yang sedikit berbeda dari wanita muda itu ketika berhadapan dengan Lin Dong. Lin Dong juga tersenyum pada Ying Huan-Huan. Dia baru saja akan berbicara ketika suara angin deras muncul di panggung tinggi di depan mereka. Setelah itu, beberapa tokoh mendarat di atasnya. Yang di depan adalah penguasa sekte Dao, Ying Xuanzi. Di belakangnya, ada kepala aula dan wakil kepala aula dari 4 aula. Percakapan pribadi di alun-alun segera terhenti ketika Ying Xuanzi muncul. Mata semua orang sangat dihormati ketika mereka berhenti di Ying Xuanzi yang berpakaian putih dan elegan. Ying Xuanzi berdiri di panggung tinggi. Matanya memandangi para murid muda dengan mata panas berapi-api di bawah. Segera, angin sepoi-sepoi hangatnya seperti suara bergema di samping telinga semua orang di alun-alun. Sebagai murid Dao Sekte, kemungkinan semua orang harus akrab dengan bahaya dan kekejaman dari persaingan sekte besar. Kali ini, itu bukan perdebatan ramah. Satu-satunya yang bisa kamu percayai adalah saudara seperjuanganmu. Tidak banyak yang ingin saya katakan. Yang saya harap adalah bahwa jumlah orang yang pergi akan sama dengan jumlah murid yang kembali. Itu yang terbaik yang saya harapkan. Suara Ying Xuanzi memiliki kehikmatan tambahan. Ekspresinya rumit ketika dia menyaksikan murid-murid muda yang bersemangat itu. Dia sadar bahwa wajah para murid ini pasti akan mendapatkan perasaan tidak berperasaan tambahan setelah mereka kembali. Namun, sahabat di samping mereka mungkin menjadi harga bagi mereka untuk mengetahui bahwa sikap dingin. Seseorang akhirnya harus membayar harga untuk tumbuh dewasa. Selama kompetisi sekte besar ini, Xiao Xiao akan menjadi komandan. Lin Dong dan Wang Yan akan membantunya. Saya harap kalian bertiga akan dapat membawa mereka semua kembali. Ying Xuanzi merong. Matanya tajam ketika dia menatap 3 orang di depan kelompok. Dipahami. Wajah cantik Ying Xiao Xiao berubah serius saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Berdiri di sampingnya, Lin Dong dan Wang Yan saling memandang sebelum mereka mengangguk dengan lembut. Ini tidak akan menjadi tugas yang mudah? Kali ini, para kepala aula dari 4 aula akan menemani kalian semua ke daerah iblis unik. Namun, saat memasuki daerah iblis unik, Anda akan sendirian. Apakah kalian semua siap? Mata para murid di lapangan itu ditentukan dan sangat panas. Tidak ada dari mereka yang memiliki niat untuk menarik diri. Senyum muncul di wajah Ying Xuanzi ketika dia melihat adegan ini. Setelah itu, dia berbicara dengan suara lembut dan lambat, jika semua orang siap,
kalian semua harus pergi. Seluruh Dao Sekte akan menunggu kalian semua di sini untuk kembali dengan kemenangan. Semua orang di alun-alun memiliki ekspresi bersemangat tanpa sadar muncul di wajah muda mereka begitu kata-kata Ying Xuanzi terdengar. Kepala Aula Sky Hall, Qi Lei juga melangkah maju pada saat ini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya yang besar. 3 kepala aula lainnya juga bergegas ke udara. Murid-murid Dao Sekte di alun-alun juga buru-buru bergegas ke udara setelah melihat ini. Formasi mereka cukup teratur. Setelah itu, mereka semua menundukkan kepala dan menangkupkan tangan mereka sementara mereka melihat orang-orang berserakan di atas pegunungan. Mengaum. Para murid Sekte Dao yang padat di gunung-gunung di sekitarnya juga menangkupkan tangan mereka bersama-sama ke arah langit. Segera setelah itu, gelombang seperti raungan rendah bergema di tempat itu. Senior, membawa kemuliaan bagi Sekte Dao kami. Raungan rendah bergemuruh dan menyebar, menyebabkan langit bergetar sedikit. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan darah segar dalam tubuh seseorang mendidih dengan tiba-tiba. Lin Dong menghembuskan napas dalam-dalam. Adegan di depannya ini bahkan menyebabkan dia tanpa sadar merasa impulsif seolah-olah darah panas telah mengalir ke kepalanya. Pergi! Qi Lei melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan suara rendah dan dalam muncul. Setelah suaranya terdengar, dia langsung melintas dan bergegas keluar. Ketika tubuhnya bergerak, ratusan sosok di belakangnya juga bergegas keluar hampir seketika. Dalam sekejap, suara membelah angin yang terburu-buru bergema dengan cara yang menusuk telinga. Akhirnya, sekelompok besar orang seperti sekelompok awan badai ketika mereka dengan cepat meninggalkan Dao Sekte seperti angin menyapu awan. Berdiri di panggung yang tinggi, ketika Ying Xuanzi melihat sekelompok besar sosok dengan cepat pergi, tangan di bawah lengan bajunya tanpa sadar mengencang perlahan. Sekte Dao mereka telah menderita kerugian besar selama kompetisi sekte besar sebelumnya. Dia bertanya-tanya apa hasilnya kali ini. Kali ini, total 300 orang dari Sekte Dao kami berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Mereka dapat dianggap sebagai murid yang paling menonjol yang dipilih dari 4 aula. Lineup ini cukup signifikan. Di udara, Lin Dong terbang di depan para murid dari Desolate Hall. Saat ini, Pang Tong di sampingnya dan dia dengan lembut memberitahunya tentang jumlah murid Dao Sekte yang berpartisipasi kali ini. Apakah Anda tahu kira-kira berapa banyak murid yang akan dikirim oleh Yuan Gate? Lin Dong bertanya dengan lembut. Seharusnya sekitar 500 atau lebih. Pang Tong berpikir sejenak dan berkata. Lin Dong sedikit mengangguk. Lineup mereka cukup signifikan. Selain itu, para peserta dianggap sebagai elit di antara murid-murid mereka. Dari titik ini, orang bisa mengatakan bahwa kekuatan gerbang Yuan memang sedikit lebih kuat dari Dao Sek. Kita akan bergegas ke kota iblis unik sekarang. Itu adalah tempat di mana semua berbagai sekte super akan berkumpul. Sangat mungkin bahwa kelompok-kelompok dari sekte super lainnya sudah memulai perjalanan mereka. Segera, kita akan dapat bertemu dengan mereka di kota iblis unik. Tentu saja, 8 sekte super besar bukan satu-satunya yang akan berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Beberapa faksi kuat lainnya di wilayah Shuan Timur juga akan mengirim murid-murid mereka untuk berpartisipasi. Hehe, ini bisa dianggap sebagai pertukaran teratas di antara anggota generasi muda. Hanya para ahli muda terkemuka di wilayah Shuan Timur yang akan berpartisipasi. Situasi itu hanya dapat digambarkan sebagai kacau. Lin Dong sedikit mengangguk setelah dia mendengar kata-kata Pang Tong. Daerah iblis unik itu sudah merupakan tempat yang berbahaya. Selain itu, saat ini ada begitu banyak orang dengan niat yang tidak diketahui berpartisipasi di dalamnya. Orang tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan semrawut seandainya situasinya lepas kendali. Karena sekte lain bergegas, kemungkinan Istana 9 Surga Agung Kemurnian juga akan muncul. Mata Lin Dong memandang ke kejauhan. Sosok yang bangga muncul sekali lagi dalam benaknya. Ketika dia bertemu dengannya di Hundred Empire Mountain dan menyadari kesenjangan besar di antara mereka, Lin Dong memilih untuk menyembunyikan identitasnya. Dia pernah berkata bahwa dia akan memiliki kualifikasi baginya untuk menganggapnya serius saat berikutnya dia muncul di depannya. Sekarang, dia sudah memiliki kualifikasi. Dia bisa dianggap sebagai salah satu anggota generasi muda elit di wilayah Shuan Timur dan dia tidak takut menghadapi salah satu dari mereka, bahkan dalam pertempuran hidup dan mati. Ini secara alami termasuk apa yang disebut 3 raja kecil di gerbang Yuan. Ling Qingzu, sudah 5 tahun, mari kita bertemu langsung kali ini. Tinju di bawah lengan Lin Dong perlahan menegang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Lengkungan di sudut mulutnya menjadi semakin padat. Kali ini, itu akan menjadi pertemuan para elit. Daerah iblis unik terletak di tengah-tengah wilayah Shuan Timur. Wilayah ini dianggap sebagai salah satu daerah paling terkenal di wilayah Shuan Timur. Perang besar pada zaman kuno terlalu jauh dari ingatan bagi orang-orang sekarang dan mereka tidak tahu latar belakang dari pertempuran yang mengguncang bumi itu. Namun, mereka sadar bahwa para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari zaman kuno meninggal di wilayah iblis unik. Karenanya,
banyak harta kuno dan warisan yang memikat tersembunyi di tanah yang sangat berbahaya ini. Bahkan selama hari-hari biasa, daerah di sekitar daerah iblis unik selalu ramai dengan orang-orang. Meskipun daerah iblis unik sangat berbahaya, masih ada banyak ahli yang terus mengunjunginya. Lagi pula, di dunia ini, daya tarik harta cukup untuk menyebabkan seseorang tidak dapat menolak dan melupakan kematian. Di luar daerah iblis unik, ada banyak kota. Di antara mereka, kota iblis unik adalah yang termegah. Karena itu adalah tempat kacau yang dipenuhi dengan segala macam orang, kota tidak memiliki siapapun yang mengaturnya. Namun, di sembarang tempat, selama ada sekelompok besar orang, secara alami akan ada aturan yang dilahirkan. Terlepas dari apakah itu aturan terbuka atau yang tidak diucapkan, seseorang harus secara alami mematuhi mereka untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, kota iblis unik ini, yang seharusnya bukan milik siapapun, memiliki seperangkat aturan sendiri yang tak terucapkan dan berhasil bertahan atas perintahnya sendiri. Ketika kelompok besar dari Dao Sekte secara bertahap memasuki daerah iblis unik, mereka juga dapat melihat bahwa ada cukup banyak orang yang terbang melintasi langit dan bergegas dari segala arah di langit. Tujuan semua orang jelas sama. Karena itu adalah acara yang sangat besar di wilayah Shuan Timur, bahkan tidak perlu menyebutkan tentang kemampuan kompetisi sekte besar untuk menarik peserta. Benar-benar spektakuler sebuah kekaguman melintas di mata Lindong ketika dia melihat adegan ini. Meskipun ia telah mengalami perang Kekaisaran 100 dan itu adalah peristiwa yang cukup besar, itu jelas lebih rendah jika dibandingkan dengan kompetisi sekte besar. Setelah semua, selama perang Kekaisaran 100, seorang praktisi panggung 6 Nirvana Yuan sudah menjadi peserta teratas, sementara dalam kompetisi ini, tingkat kultivasi hanyalah kualifikasi masuk untuk berpartisipasi. Kami telah memasuki wilayah iblis unik. Sangat mungkin bahwa kita akan mencapai kota iblis unik segera. Kalian semua akan tahu apa yang disebut spektakuler ketika kita mencapai tempat itu. Haha, Pang Tong tertawa dari samping Lindong. Lindong sedikit mengangguk. Dia mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan. Sejak dia memasuki wilayah ini, dia memperhatikan bahwa warna tanah telah berubah menjadi hitam pekat. Warna ini secara bertahap menjadi lebih kaya saat dia memperluas pandangannya. Pada akhirnya, seolah-olah langit yang jauh telah menjadi sangat gelap, menyebabkan hati seseorang merasa tertekan. Warna gelap ini menyebabkan hati Lindong merasa agak tidak nyaman. Dia telah mendapatkan beberapa kenangan yang tertinggal dari zaman kuno sebelumnya. Karena itu, dia sadar betapa menakutkan dan jahat makhluk gelap yang tidak dikenal ini. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di dalam medan perang kuno yang megah ini. Sementara Lindong menunduk dan jatuh ke pemikiran yang mendalam, kelompok besar orang terbang melewatinya dengan cepat. Ini berlanjut sekitar 10 menit sebelum sebuah gunung besar muncul. Setelah itu, suara gemetar tiba-tiba menyebar di langit. Lindong mengangkat kepalanya setelah diganggu oleh suara ini. Segera setelah itu, dia melihat sebuah kota hitam yang tampaknya tak berujung di hadapannya. Kota itu seperti naga hitam kuno yang berdiri dengan cara yang kesepian dan memancarkan perasaan dingin kuno dan dingin. Sosok manusia masuk dan meninggalkan langit di sekitar kota hitam seperti gerombolan belalang. Suara mengerikan dan memekakkan telinga juga menyapu keluar dan menutupi seluruh area ini. Ini adalah kota iblis unik. Pang Tong menunjuk ke arah benda hitam yang sangat besar itu, membuka sudut mulutnya dan tertawa. Ikuti aku ke kota. Kota iblis unik itu kacau dan memiliki semua jenis orang. Semua orang harus berhati-hati. Berdiri di depan kelompok, Qi Lei memperingatkan mereka dengan sikap tegas. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Chen Zhen dan para pemimpin aula lainnya. Baru kemudian, dia bergegas keluar dan memimpin kelompok besar untuk terbang ke kota besar. Meskipun sosok manusia yang telah tiba di sekitar kota unik setan itu seperti belalang, masih jarang sekelompok besar orang memasuki kota sekaligus. Oleh karena itu, kelompok Dao Sekte menarik perhatian seluruh tempat ketika mereka mendekati kota iblis unik. Ah, apakah mereka dari Sekte Dao? Bahkan mereka sudah tiba. Mereka memang salah satu dari 8 sekte super. 4 ahli stage life misterius memimpin grup. Ini cukup besar. Mereka bukan yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Sebaliknya, itu akan menjadi pertarungan di antara para murid mereka. Selama kompetisi terakhir, dikabarkan bahwa Sekte Dao menderita kerugian yang cukup besar. Bahkan murid mereka yang paling terkenal saat itu meninggal di tangan gerbang Yuan. Sejujurnya, orang-orang dari Yuan Gate itu benar-benar kejam. Betul, dendam antara Yuan Gate dan Sekte Dao sangat dalam. Saya bertanya-tanya siapa yang akan bisa menang kali ini. Sepertinya akan menjadi Yuan Gate lagi. Reputasi 3 raja kecil di gerbang Yuan sangat terkenal. Kemungkinan tidak ada seorang pun di antara anggota generasi muda Dao Sekte yang dapat bersaing dengan mereka. Beberapa waktu yang lalu, ada pendatang baru yang cukup terkenal di Sekte Dao. Dia tampaknya disebut Lindong dan dia bahkan mengalahkan Yao Ling dari Devil Seal Mask. Aku sudah mendengar tentang masalah ini juga. Namun, Yao Ling tidak bisa dibandingkan dengan 3 raja kecil di gerbang Yuan. Bagaimanapun,
Akan ada pertunjukan yang bagus selama kompetisi sekte besar ini. Percakapan pribadi dengan cepat menyebar ke seluruh tempat dan beberapa dari mereka juga mendarat di telinga para murid sekte Dao. Segera, mata mereka menjadi sedikit geram dan suram. Sialkan gerbang Yuan. Jika saya gagal membunuh beberapa dari mereka selama kompetisi sekte besar ini, bagaimana saya bisa bertanggung jawab kepada junior dari Desolate Hall? Ekspresi Jiang Hao gelap dan serius saat dia mengertakkan gigi dan berkata. Cukup banyak murid Dao Sekte di sebelahnya mengangguk setuju. Lindong meringkuk mulutnya. Sepertinya permusuhan antara Dao Sekte dan Gerbang Yuan cukup dalam. Kemungkinan mereka tidak akan saling melewati dengan damai di dalam wilayah iblis unik jika mereka bertemu. Qi Lei dan yang lainnya memiliki ekspresi acuh tak acuh berbeda dengan murid-murid yang marah ini. Mereka tidak terlalu khawatir. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mereka memimpin para murid dan berjalan ke dalam daerah iblis unik. Mereka menoleh dan melihat ke arah bagian lain dari langit. Beberapa suara angin tergesa-gesa juga muncul dari tempat itu. Setelah itu, sekelompok besar orang yang sama muncul di depan mata mereka. Mereka, Lindong menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Ada cukup banyak orang dalam kelompok itu juga dan mereka semua mengenakan jubah abu-abu. Selain itu, riak gelap dan keras sedang samar-samar dipancarkan dari tubuh mereka, tanpa sadar menarik perhatian seseorang. Orang-orang dari sekte boneka 1000, kata Pang Tong lembut. Alis Lindong terangkat sedikit. Sekte boneka 1000 juga merupakan salah satu dari 8 sekte super. Namun, metode pertempuran mereka sangat luar biasa. Selain itu, mereka sangat merepotkan untuk dihadapi. Itu karena setiap murid sekte boneka 1000 memiliki boneka Life Essence. Karena dia punya boneka sebelumnya, Lindong secara alami jelas menyadari hal ini. Apakah kamu melihat orang itu di depan? Jika saya tidak salah, dia harus menjadi orang yang paling menonjol di antara anggota generasi muda sekte boneka 1000, Iblis Gui Li. Setan Gui Li. Mata Lindong melihat ke atas. Yang dia lihat hanyalah seorang pria yang berdiri tepat di belakang dua tetua berjubah abu-abu. Itu adalah pria muda berpakaian abu-abu dengan ekspresi acuh tak acuh. Warna putih keabu-abuan muncul di wajah pemuda itu. Selain itu, riak gelap dan dingin yang samar-samar dipancarkan dari dalam tubuhnya juga sangat kuat. Jelas, dia telah mencapai 9 Yuan Nirvana Stage. Ada rumor bahwa Life Essence Puppetnya juga telah disempurnakan menjadi boneka jiwa tingkat 9 dan tidak kalah dengan seorang ahli panggung 9 Yuan Nirvana. Kita harus hati-hati jika kita bertemu dengannya di masa depan. Semburat terkejut melintas di mata Lindong. Boneka jiwa kelas 9. Menempatkannya dalam konteks ini, orang ini pada dasarnya bisa menggunakan dua untuk bertarung satu ketika melawan yang lain. Tampaknya pemuda berpakaian abu-abu itu merasakan sesuatu juga ketika Lindong menatapnya. Matanya, yang mengandung rona keabu-abuan, melintas tak acuh. Tampaknya seolah-olah ada jejak perasaan gelap dan dingin yang samar-samar menembus udara dan menelannya. Ekspresi Lindong tenang. Energi mental yang tak terlihat menyebar terpisah dan langsung mengeluarkan aura gelap dan dingin yang terasa seperti belatung di tulang seseorang. Jejak devouring power melekat pada energi mentalnya, yang secara langsung melahap semua aura gelap dan dingin yang sulit untuk dihadapi sebelum mengusir mereka. Ekspresi pria berpakaian abu-abu itu berubah hanya ketika aura gelap dan dinginnya sedang dimakan. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Aura gelap dan dingin ini adalah sesuatu yang unik untuk sekte boneka 1000 mereka. Setelah itu membungkus seseorang, itu akan menyebabkan orang itu merasa sakit kepala hebat. Namun, murid dari Dao Sekte itu sebenarnya bisa menyelesaikannya dengan mudah? Menarik, tidak terduga bahwa Sekte Dao sebenarnya memiliki orang lain yang luar biasa selain Ying Xiao Xiao. Pemuda berpakaian abu-abu itu tertawa pelan. Segera, dia perlahan menarik pandangannya. Ayo pergi. Dua pria tua berpakaian abu-abu di depan pertukaran murid berpakaian abu-abu itu melirik kelompok Qi Lei. Mereka tidak mengatakan apa-apa saat mereka melambaikan tangan mereka dan membawa para murid dari Thousand Puppet Sect ke kota. Setelah mereka mencapai kota, Qi Lei juga memimpin semua orang dan menuju bagian kota. Semua orang di langit sekitarnya memandangi dua sekte super ini yang telah tiba di kota. Setelah itu, mereka menggosok tangan mereka bersama-sama dengan ekspresi bersemangat di mata mereka. Sebuah acara akbar di wilayah Xuan Timur akhirnya akan dimulai. Tidak ada yang tahu partai mana yang bisa naik ke puncak. Di bawah Qi Lei dan pemimpin aula kepala lainnya, para murid dari Dao Sect berhenti di sisi barat Unique Devil City. Setelah menginstruksikan mereka untuk berhati-hati saat berada di luar, semua orang diizinkan untuk melanjutkan kegiatan mereka sendiri. Meskipun jumlahnya besar, daerah iblis unik cukup kacau dan dipenuhi dengan semua jenis orang. Oleh karena itu, pasti akan ada beberapa individu yang teduh yang tidak takut menyinggung sekte super. Setelah bepergian selama beberapa hari, Lindong awalnya ingin diam-diam berlatih sebentar. Namun, Ying Huan segera datang mencarinya. Dia tidak dapat menanggung terus-menerus membujuk dan mengganggu, sehingga dia tidak punya pilihan selain mengikutinya.
Saat mereka akan pergi, mereka bertemu Ying Xiaoxiao dan Wang Yan. Mata Ying Huan dengan hati-hati menghindari Ying Xiaoxiao ketika mereka bertemu. Yang terakhir meliriknya dengan setengah tersenyum sebelum berbalik ke arah Lindong. Kebetulan sekali, kami juga pacaran. Ayo pergi bersama. Selain itu, distrik mencari harta karun di kota iblis unik sangat menarik. Saya yakin bahwa saudara junior Lindong akan sangat tertarik. Distrik mencari harta. Lindong terkejut. Kota iblis unik dekat daerah iblis unik dan sering ada banyak pemburu harta karun memasuki wilayah iblis unik. Mereka akan menemukan cukup banyak harta. Namun, sebagian besar harta ini sudah rusak. Tentu saja, mereka juga beberapa benda kuno yang tidak dapat dikenali oleh siapapun. Jika seseorang memiliki wawasan yang luar biasa, ia mungkin dapat menemukan beberapa permata di antara benda-benda ini dan mendapatkan hadiah besar. Ying Xiaoxiao menjelaskan. Saya mendengar bahwa pernah ada seseorang yang menemukan harta yuan murni di distrik mencari harta. Setelah itu, orang yang menjual harta itu merasa tidak senang dan bahkan menyerangnya dengan cemburu. Segera setelah itu, masalah ini menjadi tidak terkendali dan pertempuran berdarah meletus. Ada desas-desus bahwa seluruh kota iblis unik terganggu dan sejumlah besar individu yang malang terlibat. Harta yuan murni. Lindong sedikit kaget. Objek seperti itu akan dianggap sebagai harta bahkan dalam sekte super. Karenanya, dia tidak pernah menyangka akan muncul di tempat ini. Tidak heran penjual akan merasa kesal. Terlihat menarik. Lindong secara bertahap pulih akal sehatnya. Menggosok dagunya, dia tertawa. Beberapa ketertarikan memang muncul dalam hatinya. Dia kemudian berkata, baiklah. Kami akan pergi ke distrik mencari harta untuk berjalan-jalan. Distrik mencari harta karun terletak di distrik utara kota iblis unik, dan itu adalah salah satu distrik terindah di Unique Devil Region. Harta karun yang muncul di tempat ini cukup layak. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang memiliki pil nirvana yang cukup. Ketika kelompok Lindong memasuki distrik mencari harta karun, suara keras dari daerah itu segera melonjak seperti air banjir, menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan sakit yang menusuk. Distrik mencari harta sangat luas. Meskipun ini masalahnya, Lindong masih bisa melihat lalu lintas manusia yang menakutkan di jalan-jalan yang luas. Ada sejumlah besar batu datar dan halus di dalam distrik mencari harta ini. Sebuah penghalang cahaya menutupi batu-batu ini. Beberapa individu yang tampaknya pemilik kios duduk di dalamnya. Berbagai hal unik dan aneh ditempatkan di depan mereka, menarik perhatian para pejalan kaki. Seni bela diri kuno, membelai Cloud Great Thousand Palm. Ini jelas sebanding dengan seni bela diri jiwa tingkat tinggi dan hanya menelan biaya 8 juta pil nirvana. Pil pengembalian jiwa. Pil suci untuk menyembuhkan luka seseorang. Selama seseorang masih memiliki nafas yang tersisa, itu akan memungkinkan seseorang untuk sepenuhnya dihidupkan kembali ke merah muda kesehatan. 7 juta pil nirvana. Kelompok Lindong berkeliaran di distrik mencari harta. Setelah mendengar berbagai tangisan dari sekitar, Lindong tidak bisa memutuskan apakah akan tertawa atau menangis. Pada awalnya, mereka tertarik dengan tangisan. Namun, mereka segera menemukan bahwa apa yang disebut seni bela diri kuno hanyalah seni bela diri jiwa biasa, dan pil obat hanya memiliki efek penyembuhan kecil. Hanya namanya yang terdengar perkasa dan mendominasi. Sebagai seorang wanita muda, Ying Huan menikmati tempat seperti ini. Tubuhnya seperti kupu-kupu saat ia berkibar di jalanan. Ekor kuda hitam gelapnya berkibar-kibar karena semangat pemuda. Pemandangan yang agak menarik. Namun, ketika mereka berempat secara bertahap menjelajah lebih jauh ke dalam distrik mencari harta karun, jumlah kios perlahan menurun. Selain itu, item yang muncul menyebabkan guncangan muncul di wajah Lindong. Item yang berada jauh di dalam distrik pencarian harta adalah yang asli. Mereka yang berani menjajakan dagangannya di sini semuanya cukup terampil. Di sampingnya, Ying Xiaoxiao menjelaskan ketika dia melihat ekspresi terkejut Lindong. Ada sejumlah murid super sekte di sini. Wang Yan tiba-tiba berkata dengan suara lemah. Mata Lindong mengamati sekelilingnya, dan dia memang menemukan cukup banyak manusia mengenakan lencana sekte di dada mereka. Mereka semua masih sangat muda dan ada ekspresi bangga yang sama di wajah mereka. Jelas, mereka adalah murid yang dikirim oleh berbagai sekte untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Lindong hanya melihat sekeliling secara acak sebelum menarik matanya. Dia berjalan santai dan terus mengamati benda-benda misterius yang muncul di batu-batu di sekitarnya. Sementara Lindong memperhatikan kedua sisi jalan, dia samar-samar merasakan keributan di depannya. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat ada sekelompok orang berkerumun di depannya. Samar-samar, suara seorang wanita muda yang jelas dan marah bisa didengar. Lindong, Ying Xiaoxiao dan Wang Yan sejenak terkejut ketika mereka mendengar suara ini. Mata mereka melihat ke samping mereka, hanya untuk menemukan bahwa Ying Huan tidak lagi di sisi mereka. Segera, mereka sedikit mengernyit dan mempercepat langkah mereka ketika mereka berjalan menuju kerumunan yang berkumpul. Ketika trio Lindong memasuki kerumunan,
mereka secara kebetulan melihat seorang wanita muda dengan ekspresi marah di wajah. Di depannya ada 3 pria muda dengan senyum nakal di wajah mereka. Mereka memegang jepit rambut hijau. Sementara itu, fluktuasi energi yang kuat samar-samar dipancarkan darinya. Itu jelas merupakan soul treasure yang cukup baik. Apa yang terjadi? Menyebabkan masalah lagi? Ying Xiao Xiao sedikit mengerutkan kening saat dia memelototi Ying Huan Huan. Aku tidak. Saya jelas orang pertama yang melihat soul treasure ini dan bahkan telah menyepakati harga dengan penjual. Namun, ketiga bajingan ini tiba-tiba menyela dan menyambar jepit rambut. Ying Huan Huan berbicara dengan cara seolah-olah dia telah dianiaya. Lin Dong sedikit mengaitkan alisnya. Dia memandang mereka bertiga ketika matanya dengan cepat menemukan lencana yang familiar di dada mereka. Matanya langsung menyipit, murid gerbang Yuan. Di sampingnya, ekspresi Wang Yan segera menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Dia perlahan melangkah maju. Wang Yan? Ying Xiao Xiao? Sebagai 2 anggota generasi muda Sekte Dao yang paling terkenal, ekspresi kedua murid gerbang Yuan segera berubah ketika Wang Yang dan Ying Xiao Xiao muncul. Setelah itu, mereka mengalihkan pandangan ke arah pria di samping mereka, yang senyumnya perlahan-lahan surut dari wajahnya. Dari kelihatannya, dia jelas pemimpinnya. Ah, Wang Yan, saya berpikir bahwa Anda telah dikeluarkan dari Sekte Dao. Tidak terduga bahwa Anda masih dapat berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Pria itu sedikit mengerutkan kening. Dia memiliki karakter yang kurang ajar. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggoda Ying Huan Huan sebelumnya ketika dia melihat sikapnya yang murni dan memikat. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia adalah anggota Sekte Dao. Meskipun semuanya tidak berjalan seperti yang diharapkannya, dia tidak panik. Sebaliknya, dia hanya mencibir pada Wang Yan. Orang ini disebut Jiang Tao. Dia bukan individu biasa dan merupakan salah satu dari 8 jenderal jiwa gerbang Yuan. Saya tidak berharap akhirnya bertemu dengannya di sini. Ying Xiao Xiao dengan lembut memperkenalkannya kepada Lin Dong. Lain dari 8 jenderal jiwa, alis Lin Dong mengangkat sedikit. Dia awalnya berpikir bahwa pihak lain hanyalah murid gerbang Yuan biasa. Tidak terduga bahwa orang ini benar-benar memiliki status seperti itu. Tidak heran dia tidak panik ketika melihat Wang Yan. Kembalikan barang-barang itu dan pergi. Mata Wang Yan gelap dan khusyuk saat dia berkata perlahan. Hehe, di tempat ini, selama barang belum dibayar, siapapun bisa membelinya. Siapakah kamu yang meminta saya untuk pergi? Mata Jiang Tao menjadi dingin sementara dia tertawa dengan cara yang aneh. Karena kamu tidak akan pergi, kami hanya bisa mengalahkanmu sampai kamu melakukannya. Wang Yan perlahan-lahan mencengkeram pedang berat di punggungnya saat bibirnya tersenyum. Dia mengungkapkan set giginya yang putih dan niat membunuh. Apakah Anda akan bersaing berdasarkan angka? Silakan dan coba. Jiang Tao tertawa dingin. Dia mengepalkan tangannya saat sepotong batu giok ditembakkan. Akhirnya, meledak di udara. Kembang api yang brilian berubah menjadi lencana gerbang Yuan. Setelah simbol cahaya itu muncul, sejumlah suara angin bergegas segera terdengar dari langit. Banyak tokoh dengan cepat bergegas menuju tempat ini. Jelas, mereka semua adalah murid Yuan Gate yang telah melihat sinyal. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Ying Huan Huan jelas juga marah dengan sikap Jiang Tao yang dominan. Sepotong sinyal giok serupa di tangannya juga melesat ke langit. Sebagai tempat paling meriah di wilayah iblis unik, ada juga cukup banyak murid Dao Sekte yang hadir. Oleh karena itu, ketika mereka melihat simbol cahaya Sekte Dao di langit, murid-murid mereka mengeras sebelum mereka segera menyeret sesama murid mereka yang masih berbelanja untuk barang-barang, dan langsung menuju ke tempat simbol cahaya itu muncul. Setelah anggota dari kedua belah pihak tiba, lingkaran kosong besar terbentuk di daerah tersebut. Dari kelihatannya, bahkan sebelum kompetisi sekte besar bisa dimulai, 2 sekte super ini dengan dendam yang dalam sudah akan bertarung. Suara angin yang terbelah terus-menerus ditransmisikan dari langit. Setelah itu, banyak tokoh dengan cepat mendarat dari langit. Akhirnya, mereka muncul di 2 sisi yang berlawanan. Dalam beberapa menit, lebih dari 100 sosok berdiri di kedua sisi. Barisan ini menyebabkan cukup banyak orang diam membisu. Kedua belah pihak memang layak menjadi sekte super. Distrik mencari harta karun dan penuh dengan berbagai individu. Namun, keributan yang disebabkan oleh acara ini cukup besar. Segera, banyak tatapan hiburan melonjak. Lin Dong mengamati adegan tegang ini saat dia sedikit mengernyit. Saat dia hendak berbicara, matanya tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat matanya beralih ke langit. Suara angin kencang dan liar tiba-tiba berhenti di tempat itu. Setelah itu, sosok yang kuat dibungkus cahaya petir yang cerah turun dari langit seperti dewa petir. Akhirnya, dia mendarat di depan para murid gerbang Yuan. Haha, Wang Yan, pecundang seperti Anda benar-benar berani meminta murid-murid gerbang Yuan saya pergi? Datang-datang. Anda berhasil melarikan diri dengan hidup Anda terakhir kali. Kali ini, biarkan saya melihat apakah Anda masih beruntung.
Tawa yang sangat arogan dan keras bergemuruh dan bergema di daerah itu setelah sosok petir muncul. Ekspresi Wang Yan menjadi sangat gelap ketika suara ini terdengar. Dia menatap sosok itu sebagai suara yang berisi keinginan membunuh yang merembes keluar dari sela-sela giginya. Raja Guntur Kecil, Lei Qian. Lei Qian? Ketika dia mendengar suara menakutkan Wang Yan, mata Lindong segera mengeras sebelum dia berbalik untuk melihat sosok yang kokoh, tidak jauh darinya yang ditutupi oleh cahaya kilat yang berkedip-kedip. Apakah orang ini salah satu dari 3 raja kecil, Raja Guntur Kecil? Ying Xiao samar-samar mengerutkan alisnya. Dengan lambaian tangan seperti jadel, pedang hijau panjang 1 meter muncul dalam sekejap. Pada saat ini, ekspresi dijaga hadir di matanya. Oh, sepertinya Dao Sekte Anda jauh lebih kuat dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Tidak heran kalian semakin arogan. Cahaya pencahayaan yang mengelilingi sosok kokoh yang berdiri di depan para murid gerbang Yuan mulai menarik diri. Pada akhirnya, itu benar-benar tersebar, menampakkan wajah kasar. Saat ini, ekspresi penghinaan yang benar-benar tidak terkendali ada di wajah ini. Dia menatap Lindong dan yang lain sambil mengejek sambil tersenyum dan berkata, ada tato yang samar dan tidak jelas yang tampak seperti kilat pada tubuh Lei Qian, yang mengeluarkan fluktuasi yang sangat liar dan mengamuk, menyebabkan orang melemparkan tatapan ketakutan ke arahnya. Ekspresi Wang Yan gelap, sementara niat membunuh yang tebal melonjak jauh di dalam matanya. Namun, sama seperti dia tidak dapat menahan diri dan akan bergerak, tangan seperti jadel turun ke pundaknya, mencegahnya untuk melakukannya. Lei Qian, jaga anggota gerbang Yuan Anda. Jangan biarkan mereka bertindak seperti penjahat dan mengganggu orang lain dengan cara yang tercela. Kata Ying Xiao saat matanya berubah sedingin es. Saya merasa bahwa murid-murid gerbang Yuan kami berperilaku sangat baik dan tidak perlu mengelolanya. Namun, murid-murid Dao Sekte Anda harus menjadi orang-orang yang perlu menahan diri dan berhenti bertindak dengan sombong di depan gerbang Yuan kami. Jawab Lei Qian ketika sepotong ejekan muncul di sudut mulutnya. Setelah mendengar jawabannya, amarah dan amarah langsung memenuhi mata murid Sekte Dao yang tak terhitung jumlahnya. Hanya karena item ini, Lei Qian berbalik dan mengambil jepit rambut batu giok cemerlang langsung dari tangan Jiang Tao sebelum dengan santai berkata, bagaimana kalau ini, jika kalian semua bisa merebutnya dari tanganku, tidak hanya aku akan membayar tagihan, aku akan segera bertanya kepada mereka meninggalkan tempat ini. Bagaimana tentang itu? Rasa dingin menyeramkan muncul di mata Wang Yan saat dia memegang pedang hitam itu erat-erat di tangannya. Tepat ketika dia akan mengambil langkah maju, dia sekali lagi dihentikan oleh tangan. Dia memiringkan kepalanya dan mengerutkan kening saat dia melihat pemilik tangan. Biarkan aku yang menangani ini, kata Lindong sambil tersenyum pada Wang Yan. Wang Yan dan Ying Huan terkejut sesaat, sebelum mereka berdua mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak mempertanyakan kekuatan Lindong, Lei Qian bukan individu biasa. Lindong! Ying Huan takut dengan reaksinya dan tangannya yang seperti jadel cepat meraih ke sudut kemeja Lindong. Jangan impulsif, aku tidak butuh jepit rambut itu. Wanita muda ini, yang sebelumnya agak marah dan akan merekrut saudara senior dan junior lainnya untuk membantunya dalam perkelahian, memiliki ekspresi panik di dalam matanya yang hitam besar ketika dia melihat bahwa Lindong sebenarnya berencana untuk menghadapi Lei Qian. Aku seharusnya tidak menyebabkan masalah. Saat dia menatap wajah kecil gadis muda yang merasa agak dirugikan, Lindong tanpa sadar merasa sedikit terkejut sebelum senyum cerah muncul di wajahnya. Mengulurkan telapak tangannya, dia menggosok kepala Ying Huan dan berkata, ini bukan tentang jepit rambut. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihindari. Saat kata-katanya memudar, dia melihat ke arah Ying Xiao dan Wang Yan sebelum dengan lembut berkata, serahkan padaku. Hati-hati. Melihat senyum tipis di wajah Lindong, baik Ying Huan dan Wang Yan ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya mereka menganggukkan kepala. Perlahan melangkah maju, Lindong akhirnya berjalan keluar dari kelompok murid Dao Sekte di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekitarnya. Saat ini, area ini jelas telah menjadi titik fokus dalam distrik mencari harta. Gerbang Yuan dan Sekte Dao keduanya sekte super yang memiliki kekuatan dan prestise yang besar. Selanjutnya, ada dendam yang mendalam di antara kedua belah pihak. Dari penampilannya, sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton hari ini. Di distrik terdekat ada sebuah paviliun. Pada saat ini, ada dua sosok di lantai atas paviliun yang telah mengarahkan perhatian mereka ke arah di mana kelompok Yuan Gate dan murid Sekte Dao berada. Kedua sosok itu adalah pria dan wanita. Wanita itu ada di depan sementara pria itu berdiri setengah langkah di belakang. Perbedaan posisi pada menit ini jelas menunjukkan perbedaan status mereka. Di antara mereka berdua, yang paling mencolok adalah wanita itu. Mengenakan blus dan rok putih, rambut hitamnya yang halus turun hingga pinggangnya yang ramping. Kulitnya mirip salju dan dia punya sepasang alis yang indah. Meskipun wajahnya ditutupi oleh kerudung, sosoknya yang samar-samar terlihat masih menyebabkan seseorang tidak dapat menghilangkan tatapan mereka.
Auranya bangga dan menyendiri dan jika seseorang memandangnya, dia akan tampak seperti Ratu Es di dalam istana bulan, seperti seorang dewi yang telah tiba di alam fana, keindahan yang mampu menyebabkan kejatuhan seorang negara. Keindahan dan aura yang demikian, selain itu Ling Qingzu, siapa lagi yang bisa? Di samping Ling Qingzu, adalah pria yang tampan. Senyum tipis memenuhi wajahnya, sementara kekaguman dan kegilaan yang tak terlihat memenuhi tatapannya ketika dia sesekali meliriknya. Pada saat ini, mereka berdua melemparkan pandangan mereka ke arah distrik di kejauhan. Ketika mereka melihat Raja Guntur kecil Lei Qian muncul, ekspresi mereka sedikit berubah. Hehe, bahkan Lei Qian telah tiba. Meskipun Sekte Dao memiliki Ying Xiao Xiao dan Wang Yan di sekitar, mereka kemungkinan tidak akan bisa menanganinya, kata pria tampan itu sambil tersenyum sambil menonton. Orang-orang dari Yuan Gate masih mendominasi ini, kata Ling Qingzu dengan suara acuh tak acuh. Pria tampan itu menganggukkan kepalanya sebelum berkata, aku ingin tahu apakah Ying Xiao Xiao atau Wang Yan akan bertindak. Sebelum hukumannya selesai, dia tiba-tiba berseru kaget sebelum dia agak terkejut melihat sosok kurus yang keluar dari dalam kelompok murid Sekte Dao. Siapa itu? Setelah mendengar kata-katanya, Ling Qingzu memandang ringan ketika matanya dengan santai menyapu sosok di kejauhan. Pada saat berikutnya, tatapannya yang bergerak membeku seketika ketika ekspresi heran yang belum pernah terjadi muncul di wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi. Tatapannya terpaku erat pada sosok di kejauhan, sementara bibir merahnya terbuka dengan lembut. Sepasang tangannya yang seperti jadel, yang mirip dengan akar lotus, perlahan mulai mengencang karena emosi yang bergejolak di hatinya. Sosok ini tidak asing baginya. Bahkan, bisa dikatakan bahwa itu telah meninggalkan jejak yang dalam di benaknya. Ling Qingzu tahu bahwa mungkin dia akan melupakan banyak hal dalam hidupnya, namun, dia tidak akan pernah melupakan sosok ini. 5 tahun yang lalu, di puncak kekaisaran besar yang kecil itu, dialog di antara mereka masih bergema di benaknya sampai hari ini. Ketika Ling Qingzu mendengar nama yang akrab setelah berakhirnya Perang 100 Kerajaan, guncangan di dalam hatinya adalah sesuatu di luar imajinasinya. Pemuda yang rapuh dan rapuh dari masa itu sebenarnya telah berhasil berjalan selangkah demi selangkah ke tahap seperti itu. Dia jelas tahu latar belakang Lin Dong. Di masa lalu, bahkan seseorang seperti Ling Langtian dapat dengan mudah menindasnya di makam kuno. Si dia pada waktu itu barangkali hanyalah sebuah keberadaan yang mirip dengan semut di mata banyak orang. Itu karena dia jelas-jelas sadar. Itu menjelaskan tingkat keterkejutan yang dia rasakan ketika dia tahu bahwa Lin Dong telah melangkah ke wilayah Xuan Timur. Dia tahu berapa banyak upaya yang harus dilakukan oleh pemuda yang rapuh tetapi tidak normal untuk mencapai tahap seperti itu. Dalam periode 5 tahun, pemuda yang tidak dewasa dan lemah yang dia tahu sebelumnya benar-benar muncul dari kepompongnya. Tahun itu di puncak gunung, dia pernah berkata bahwa mereka berdua tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan. Itu juga pada tahun yang sama bahwa pemuda itu meninggalkan orang tuanya dan memulai perjalanannya dengan sebuah marten dan harimau. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang telah dia alami dan tidak ada yang tahu berapa kali dia melayang di gerbang kematian. Setahun yang lalu, dia tiba-tiba mendengar nama asing itu namun akrab lagi. Pemuda pada waktu itu telah menggunakan caranya sendiri untuk menyusulnya. Saat ini, pemuda yang telah mengalami metamorfosis lengkap sekarang muncul kembali di depannya. Lebih jauh lagi, dia bisa berdiri dengan bangga di depannya sebagai salah satu anggota generasi muda paling berprestasi di wilayah Xuan Timur. Ling Qingzu menatap pemuda yang berjalan keluar dari kelompok, saat bibir merah di bawah kerudungnya mengerucut dengan erat. Pemuda itu menggunakan kerja keras dan upayanya sendiri untuk akhirnya membantah pendapat tegas yang dia miliki tentang dia. Saat ini dia tidak lagi serigala muda yang tidak berusaha untuk berlari di sepanjang jalan yang kuat. Dia sudah berubah menjadi elang saat dia melayang ke langit yang luas. Dia yang sekarang tidak lagi takut pada lingkaran cahaya di sekitarnya yang membuatnya tidak bisa menatap lurus padanya. Ling Qingzu dengan lembut menghirup udara, sebelum diam-diam menatap sosok kurus yang berjalan menuju Lei Qian. Karena kamu telah tiba di tempat ini, biarkan aku melihat seberapa jauh kamu telah datang. Di bawah perhatian para penonton di sekitarnya, pemuda itu perlahan-lahan berjalan keluar dari dalam kelompok murid-murid Sekte Dao dan berdiri pada posisi yang tidak jauh dari Lei Qian. Tidak ada rasa takut di wajah pemuda itu. Sebaliknya, senyum muncul. Siapa dia? Banyak orang di kerumunan sekitarnya agak terkejut ketika mereka menyaksikan Lin Dong berjalan keluar. Mereka awalnya berasumsi bahwa orang yang akan bertindak adalah Ying Xiao Xiao atau Wang Yan. Setelah semua, di antara murid-murid Dao Sekte, hanya mereka berdua yang memenuhi syarat untuk berselisih dengan Lei Qian. Jelas bahwa pemuda di hadapan mereka bukanlah seseorang yang mereka kenal. Wang Yan, membiarkan pendatang baru melakukan pekerjaan kotor Anda. Apakah Anda berpikir bahwa saya adalah orang yang berbelas kasih dan murah hati? Mengolok Lei Qian setelah dia melirik Lin Dong. Setelah mendengar kata-kata Lei Qian, para murid gerbang Yuan di belakangnya mulai mengaum dengan tawa saat mereka melirik Lin Dong. Lin Dong Dao Sekte, tolong perlakukan aku dengan baik.
kata Lindong dengan senyum tipis saat dia menangkupkan tangannya ke arah Lei Qian. Lindong. Setelah mendengar nama ini, jelas bahwa Lei Qian terkejut, sementara tawa menderu dari murid-murid gerbang Yuan segera mereda ketika mereka menembak melihat Lindong keheranan. Dari penampilan mereka, jelas bahwa mereka telah mendengar nama ini sebelumnya. Dia adalah Lindong yang mengalahkan Yao Ling. Seru Jiang Tao dengan kaget. Jadi, kamu memang punya reputasi. Lei Qian sedikit terkejut, namun, dia kembali akalnya di saat berikutnya. Dengan senyum tipis, dia mengulurkan tangannya. Di tengah-tengah telapak tangan, ada jepit rambut jade yang memancarkan fluoresensi samar. Aku agak tertarik padamu. Karena Anda ingin menonjol, saya akan memberi Anda kesempatan untuk melakukannya. Selama Anda bisa mengambil ini dari tangan saya, apa yang saya katakan sebelumnya masih akan berdiri. Mata Lei Qian terpaku pada Lindong, sementara sudut mulutnya ditarik perlahan untuk membentuk busur dingin. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa jika saya, Lei Qian akan mengambil tindakan, saya pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun. Jika kamu dipukuli sampai mati atau dilumpuhkan olehku, kamu hanya bisa menganggap dirimu tidak beruntung. Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya tersenyum. Namun, niat dingin yang dingin mulai muncul dari dalam matanya. Saat keduanya berdiri dan saling menatap, para penonton di sekitarnya segera mundur dan membentuk lingkaran luas dengan mereka berdua di dalamnya. Detik berikutnya, tatapan ingin tahu yang tak terhitung banyaknya berfokus pada mereka berdua. Semua orang ingin melihat metode apa yang murid baru dari Dao Sekte akan gunakan untuk mengambil jepit rambut itu dari Lei Qian, salah satu dari 3 raja kecil Yuan Gate. Lindong, harap berhati-hati, kata Ying Xiao agak cemas saat dia menatap punggung Lindong. Lindong mengangguk dengan lembut. Segera setelah itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan maju selangkah. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba berubah serius saat Yuan Power yang tak terbatas tersapu keluar darinya. Sosoknya berubah langsung menjadi bayangan dan langsung menembak Lei Qian. Dari kelihatannya, dia benar-benar akan menghadapi Lei Qian langsung. Dia mencari mati. Melihat tindakan Lindong, beberapa murid gerbang Yuan segera mulai tertawa dan berkomentar dengan sarkastis. Kekuatan Lindong hanya pada tahap 7 Yuan Nirvana. Bahkan jika kecakapan tempurnya luar biasa, Lei Qian jauh lebih kuat dari Yao Ling. Bahkan Ying Xiao, Wang Yan dan yang lainnya mengerutkan alis mereka setelah melihat tindakan Lindong. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka memiliki pemahaman yang agak baik tentang dia dan tahu bahwa Lindong tidak akan bertindak tanpa berpikir. Karena dia telah memilih untuk melakukan hal-hal dengan cara ini, dia pasti telah mempertimbangkan segalanya. Saat bayangan dengan cepat tumbuh lebih besar di mata Lei Qian, senyum dingin muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, cahaya penerangan yang cemerlang muncul sekali lagi di tubuhnya. Fluktuasi Yuan Power yang mengamuk yang meletus jauh lebih kuat daripada 9 praktisi tahap Nirvana Yuan biasa. Kamu cukup cepat. Sayang sekali hal seperti itu tidak berguna untukku. Kata-kata ejekan terdengar dari mulut Lei Qian sebelum wajahnya tiba-tiba berubah dingin. Mengambil langkah ke depan, cahaya pencahayaan yang gemerlap berfluktuasi liar sebelum berubah menjadi kepala singa pencahayaan di tinjunya yang mengangkat kepalanya dan meraung di langit. Kepalan singa gemuruh. Tinju Lei Qian bergemuruh, segera menyebabkan raungan singa yang dalam dan suara guntur menyebar keluar dari tinjunya. Fluktuasi cahaya pencahayaan yang terlihat dengan mata telanjang menyapu ke depan, menyebabkan tanah untuk langsung masuk ke jaringan seperti jaringan celah. Serangan Lei Qian cukup ganas dan dia tidak memiliki niat untuk bersikap mudah pada Lindong. Jika tinjunya ingin terhubung, bahkan 9 ahli panggung Nirvana Yuan akan menderita cedera serius. Desir. Keduanya sangat cepat dan keras. Dalam waktu kurang dari 1 nafas, kedua sosok itu bertabrakan dengan keras seperti 2 meteorit. Dalam tabrakan seperti itu, jelas bahwa Lindong akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena tinju Lei Qian sudah cukup untuk benar-benar menghancurkannya. Namun, menghadapi kelemahan absolut ini, tidak ada kepanikan yang hadir di wajah Lindong. Pupil hitamnya masih tenang dan jernih tanpa menunjukkan tanda-tanda terganggu. Cahaya pencahayaan mengamuk dari tangan singa tumbuh dengan cepat dalam ukuran di mata Lindong. Sama seperti hati semua orang yang tiba-tiba terangkat untuk mengantisipasi, senyum aneh muncul di sudut mulut Lindong. Tangannya tiba-tiba membentuk segel aneh sebelum fluktuasi mulai meletus. Sama seperti tinju singa gemuruh hendak memukul dada Lindong, anehnya membeku. Itu hanya membeku sesaat, namun, ketika para ahli bertarung, sesaat sudah cukup untuk menentukan pemenang. Desir. Sama seperti tinju bercahaya hendak mengembun, tubuh Lindong telah melewati masa lalu Lei Qian seperti hantu. Hanya 2 sosok yang saling bersilangan, suara rendah dan pengap yang tiba-tiba terdengar. Pada saat berikutnya, murid-murid dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung berkontraksi. Mereka kewalahan dengan kejutan yang merangkak keluar dari kedalaman mata mereka. Ini karena mereka melihat wajah Lei Qian tiba-tiba memerah setelah kedua sosok itu berpapasan. Pada saat berikutnya, kekuatan yang sangat besar meledak di dadanya, menyebabkan dia terbang mundur.
Pada akhirnya, dia membanting keras terhadap batu besar. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh batu hancur berkeping-keping. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Ekspresi awalnya mengejek pada murid-murid gerbang Yuan langsung berubah lamban. Mereka menatap kosong ke pemandangan aneh di depan mereka. Mereka benar-benar tidak bisa memahami apa yang terjadi ketika kedua sosok itu saling berpapasan. Orang yang seharusnya dikirim terbang seharusnya adalah bocah dari Sekte Dao. Ini, Ying Xiao Xiao, Wang Yan dan yang lainnya semua sama-sama terpana oleh pemandangan ini. Bahkan mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Pertarungan awalnya eksplosif tampaknya telah tertahan oleh situasi aneh ini. Di tengah kesunyian yang mematikan, satu demi satu tatapan yang agak kewalahan karena syok bergerak dan fokus pada sosok kurus yang telah dilintasi oleh Lei Qian. Pada saat ini, tidak ada satupun cedera di tubuhnya. Seolah-olah kepalan mengamuk Lei Qian bahkan belum menyentuh tubuhnya. Sosok Lei Qian memanjat keluar dari puing-puing di kejauhan dan berdiri. Orang bisa melihat sidik telapak tangan merah tua di dadanya, sementara ekspresi marah dan jahat telah menggantikan ekspresi sebelumnya di wajahnya. Matanya menjadi merah saat dia menatap sosok di kejauhan sebelum meraung, "Aku, ayahmu akan mencabik-cabikmu hari ini." Saat dia meraung, sosoknya tampak seperti binatang buas yang marah saat dia langsung menyerang Lindong. Aura pembunuhannya yang menakutkan membuat kulit kepalanya merinding. Namun, sama seperti dia telah dibebankan selusin langkah ke depan, dia tiba-tiba membeku. Itu karena dia bisa melihat Lindong, yang berada di kejauhan, mengulurkan tangannya ke arahnya. Di tangannya, ada jepit rambut jade yang duduk dengan aman sementara samar mekar dengan cahaya, seolah-olah itu terus-menerus mengejek Lei Qian saat itu berkilau. Jepit rambut itu sudah direnggut? Setiap penonton di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi tanpa sadar membuka mulut mereka sedikit lebih lebar sementara mata murid-murid gerbang Yuan lebar seperti individu yang tenggelam dengan wajah yang dipenuhi dengan ketakutan. Ketika angin sepoi-sepoi bertiup melewati daerah itu, menggulung beberapa debu yang melayang pergi, itu meninggalkan sekelompok orang yang tercengang. Awalnya mereka mengira itu akan menjadi pertandingan yang brilian. Namun, itu berakhir dengan cara yang lucu. Akhir cerita seperti itu jelas melebihi harapan semua orang, termasuk Lei Qian. Oleh karena itu, ketika dia melihat jepit rambut di tangan Lindong, ekspresi tak percaya muncul di wajahnya. "Kamu harus membayar," kata Lindong dengan santai sambil menatap Lei Qian sambil bermain dengan jepit rambut di tangannya. Suaranya perlahan menyebar, menyebabkan seluruh area ini menjadi lebih sunyi. Di sebuah paviliun jauh, mata yang dalam dan jernih dari seorang wanita yang dingin dan cantik perlahan-lahan mengungkapkan ekspresi terkejut pada saat ini. Apa yang sedang terjadi? Di dalam paviliun, pria tampan itu memiliki ekspresi muram di wajahnya ketika dia menatap daerah sunyi yang mematikan di kejauhan sebelum bergumam dengan bingung. Jelas bahwa bahkan dia telah gagal untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi dalam pertukaran sebelumnya. Dia menggunakan beberapa cara khusus dan membekukan Lei Qian untuk sesaat. Pada saat itu, Lindong menghindari serangannya dan memberikan serangan telapak tangan kepadanya sebelum mengambil jepit rambut, kata Ling Qingzu dengan suara lembut saat dia menatap sosok muda di kejauhan dengan mata jernihnya. Ekspresi wajah pria itu sedikit berubah karena dia tidak bisa percaya bahwa Lindong mampu melakukan begitu banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Kecepatan dan penilaiannya benar-benar mencengangkan. Murid Dao Sekte ini benar-benar tidak sederhana. Gumam pria itu dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia tahu bahwa jika dia berada di posisi Qian Lei, dia kemungkinan akan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Bulu mata langsing Ling Qingzu berkibar saat dia dengan lembut berkedip. Kelopak matanya menutupi irisan emosi kompleks yang muncul dari dalam matanya. Adegan dari sebelum itu terjadi dalam sekejap sudah cukup untuk mengejutkan banyak orang. Ini terutama berlaku untuknya karena dia tahu tentang latar belakang Lindong. Kejutan yang dia terima tidak diragukan lagi bahkan lebih besar. Siapa yang mengira bahwa pemuda dari keluarga cabang di kekaisaran peringkat rendah seperti itu benar-benar dapat mencapai tahap ini hari ini? Mungkin kekuatan yang ditunjukkan Lindong hari ini tidak cukup untuk menyebabkan Ling Qingzu menjadi takut. Namun, kemajuannya sudah cukup untuk menyebabkan emosi membanjiri pikirannya. Pemuda yang tidak dewasa dan lemah itu akhirnya mencapai apa yang dia nyatakan di masa lalu. Ling Qingzu dengan lembut menggigit bibirnya dengan gigi putih mutiara. Setelah beberapa saat, bahkan dengan temperamennya yang tenang dan dingin, dia masih tidak bisa menahan diri saat dia mendesah dengan lembut. Jelaslah bahwa keadaan pikirannya yang tenang di danau sekarang menjadi kacau oleh sosok yang dikenalnya yang sekali lagi muncul di hadapannya. Hal seperti itu jarang terjadi padanya. Selanjutnya, itu terjadi lagi karena orang yang sama. "Silakan bayar?" Saat suara ejekan Lindong bergema di daerah yang sekarang sunyi, ekspresi tak percaya muncul di wajah semua orang. Pada saat berikutnya, tatapan demi tatapan tidak bisa membantu tetapi untuk fokus pada Lei Qian. Saat ini, ekspresinya berfluktuasi, sementara pandangan gelap di matanya sangat kaya sehingga tidak bisa dihapus. Raja Guntur Kecil, salah satu dari 3 raja kecil gerbang Yuan, sebenarnya dibodohi di tempat ini.
Dalam pertukaran cepat pencahayaan sebelumnya, bahkan Lei Qian sendiri hanya bisa merasakan tubuhnya membeku sesaat. Dalam contoh berikutnya, serangan telapak tangan telah menyerang dadanya dengan kejam. Dari awal hingga akhir, dia bahkan belum melakukan kontak dengan sudut pakaian Lin Dong. Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan total bagi Lei Qian. Kau mencari mati. Ekspresi berfluktuasi di wajah Lei Qian akhirnya kental di sisi yang menyeramkan. Dia meraung dengan suara rendah saat dia menatap Lin Dong dengan kemarahan meletus dari matanya. Para anggota gerbang Yuan benar-benar tidak memiliki moral. Mereka bahkan tidak bisa menepati janji paling dasar, kata Lin Dong dengan senyum tipis. Setelah mendengar kata-kata ini, cukup banyak penonton di sekitarnya mengangguk. Sebagai penonton, mereka jelas menyadari bagaimana seluruh masalah telah terjadi. Kesepakatan itu diprakarsai oleh Lei Qian sendiri. Jika dia gagal memenuhi janjinya sendiri, dia pasti akan tampak sedikit tercela. Selain itu, ia adalah murid sekte terkuat di wilayah Shuan Timur. Meskipun tidak ada yang berani mengejeknya karena prestise dan mungkin melekat pada nama gerbang Yuan, tatapan mengejek mereka menyebabkan ekspresi Lei Qian dan murid-murid gerbang Yuan berubah menjadi tidak wajar. Baik, aku mengakui kekalahan, bocah. Kamu lebih baik berdoa agar kamu tidak bertemu gerbang Yuan kita setelah kompetisi sekte besar dimulai. Lei Qian menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosinya yang mengamuk, sebelum dia tiba-tiba berkata kepada Lin Dong dengan sikap mengancam. Lin Dong tersenyum tipis. Setelah melihat penampilannya, kemarahan di hati Lei Qian hampir mencapai titik di mana kepalanya akan meledak. Berapa banyak pil nirvana? Lei Qian dengan paksa berbalik, menolak untuk melihat senyum di wajah Lin Dong, yang kemungkinan akan membuatnya gila. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia melihat ke arah batu di mana seorang pria paruh baya duduk di bawah penghalang cahaya. Dia adalah pemilik kios yang menjual harta jiwa jepit rambut. Dengan sangat antusias, dia telah menyaksikan pertarungan antara Lin Dong dan Lei Qian dari awal sampai akhir. Itu tidak mahal. 6 juta pil nirvana, kata lelaki paruh baya beruban itu. Ketika dia melihat ekspresi suram Lei Qian, tidak ada jejak ketakutan di matanya. Sebaliknya, dia menyeringai. Omong kosong, ketika saya mendengar Anda membahas harga dengannya sebelumnya, itu hanya 3 juta pil nirvana. Jiang Tao langsung berseru dengan marah setelah mendengar kata-kata pria itu. Pria paruh baya berpakaian abu-abu dengan malas menatap Jiang Tao dan mengabaikannya. Sebagai seseorang yang mampu bertahan di kota iblis unik, dia pasti mampu. Meskipun Yuan Gate memiliki reputasi yang dominan, itu tidak mengintimidasi orang-orang seperti dia. Lei Qian menatap dengan gelap pada pria paruh baya berwarna abu-abu. Namun, pada akhirnya, dia tidak meledak dalam kemarahan. Dengan satu sentakan tangannya, cahaya penerangan yang berisi sejumlah kekuatan menakutkan muncul dan menembak dengan kejam ke arahnya. Menanggapi serangan Lei Qian, pria paruh baya itu hanya tersenyum. Yuan Power tanpa batas bergegas maju di telapak tangannya, sebelum dia mengirimnya bertabrakan dengan cahaya penerangan. Saat cahaya pencahayaan tersebar, itu berubah menjadi tas Qian Kun perak. Oh, terima kasih banyak, menyapu pandangannya ke tas Qian Kun di tangannya, pria paruh baya itu tersenyum tipis sebelum berbicara. Mata Lei Qian sedikit fokus saat dia menatap pria paruh baya itu. Tanpa niat sedikit pun untuk mengatakan kata-kata yang tidak perlu, dia membalikkan tubuhnya dan dengan dingin menatap Lin Dong. Saya harap dao sekte Anda tidak akan sia-sia seperti waktu sebelumnya, jika tidak. Pergi. Saat suara suram Lei Qian terdengar, dia segera melambaikan tangannya dan memimpin murid-murid gerbang Yuan yang suram dan mendorong mereka keluar dari kerumunan. Dengan cepat menghilang ke kejauhan, mereka tampak seolah-olah mereka melarikan diri dengan ekor mereka yang terselip di antara kaki mereka. Kakak senior yang perkasa, Lin Dong. Setelah murid-murid gerbang Yuan pergi, suara perayaan segera meletus di antara para murid sekte Dao. Cukup banyak dari mereka yang sangat bersemangat. Setelah semua, banyak bentrokan skala kecil dan skala besar telah terjadi antara Yuan Gate dan sekte Dao selama bertahun-tahun. Namun, mereka jarang berhasil menang. Oleh karena itu, setelah Lin Dong menggagalkan Lei Qian kali ini, mereka semua merasa gembira dan bersemangat. Lin Dong tersenyum. Segera, dia berbalik dan melemparkan jepit rambut giok di tangannya ke Ying Huan-Huan dan berkata, perlakukan ini sebagai hadiah dari saya. Ying Huan-Huan dengan hati-hati menerima jepit rambut saat wajahnya berubah sedikit merah. Mengangkat kepalanya, dia mengirim senyum manis ke arah Lin Dong. Penampilannya yang dicintai secara tak terduga berbeda dari sprite kecil yang biasanya. Artinya hebat, Anda telah menyembunyikan diri Anda sangat dalam, kata Wang Yan saat dia berjalan, suaranya berisi keheranan dan kegembiraan yang jarang terlihat. Lin Dong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba menoleh dan sedikit mengangkat pandangannya seolah-olah dia merasakan sesuatu. Ketika dia melihat lantai paling atas dari sebuah pavilion yang jauh, dia melihat sesosok tubuh yang tenang, dingin dan menyendiri mengenakan pakaian putih muncul dalam pandangannya. Pada saat itu, senyum di wajahnya perlahan mulai menegang. Meskipun mereka berada jauh,
dua pasang mata bertemu di udara. Seketika, kedua tubuh mereka membeku, sementara ekspresi rumit muncul di hati mereka. Gerakan Lindong jelas ditemukan oleh Ying Xiao dan yang lainnya. Ketika mereka mengikuti pandangannya ke kejauhan dan melihat sosok yang tenang dan dingin, ekspresi di wajah mereka sedikit berubah. Itu Ling Qingzu dari Istana Nine Heaven Supreme Purity. Seperti yang diharapkan, dia adalah pemimpin untuk kompetisi sekte besar kali ini, kata Wang Yan dengan suara lembut. Saat dia menatap sosok cantik itu, fluktuasi muncul bahkan dalam hati seperti miliknya yang sudah agak mati rasa. Wanita itu benar-benar menyihir. Dia benar-benar menyihir jenius yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte super di wilayah Xuan Timur. Namun, sampai sekarang, tidak ada yang berhasil menggerakkan hatinya. Wang Yan menampar bibirnya sebelum tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan suasana di sekitarnya. Pada saat berikutnya, dia tampaknya merasakan kegaduhan menyebar dari sekelilingnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa sosok cantik dalam gaun putih seperti salju tiba-tiba melayang dari pavilion. Di bawah perhatian orang banyak, dia secara bertahap turun di depan Lindong. Suara-suara bersorak dari murid-murid Dao Sekte secara spontan terhenti, karena mereka semua menatap dengan takjub pada anggota generasi muda wanita paling terkenal di wilayah Xuan Timur. Di bawah perhatian orang banyak, dia akhirnya mendarat di depan Lindong. Tanpa mengatakan apa-apa, dia diam-diam menatap Lindong dengan mata jernih dan dinginnya. Adegan ini menyebabkan suasana di sekitarnya berubah menjadi sangat aneh. Di bawah atmosfer aneh itu, Lindong tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan tangan ke arah Ling Qingzu saat tawa yang rumit terdengar. Senang bertemu denganmu. Saya Lindong dari Kekaisaran Greatian. Tawa Lindong memiliki rasa yang agak rumit ketika bergema di distrik mencari harta yang agak sepi. Segera setelah itu, cukup banyak orang melihat ke arah tangan yang telah dia julurkan ke arah Ling Qingzu, dan semua tertegun sejenak. Apakah orang ini tidak tahu siapa yang berdiri di depannya? Dia adalah salah satu anggota paling muda dari generasi muda di wilayah Xuan Timur. Jenius muda yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte super telah mencoba segala daya mereka hanya untuk membuat senyum keindahan ini. Namun, tidak ada satu orang pun yang bisa mendekatinya hingga hari ini. Namun, orang ini benar-benar mengulurkan tangannya sedemikian rupa. Memangnya dia pikir dia itu siapa? Tentu saja, bukan hanya mereka yang merasakannya. Bahkan Wang Yan, Ying Xiao dan yang lainnya terpana oleh tindakan Lindong. Jika dia mengabaikannya di depan banyak orang, bukankah dia akan membodohi dirinya sendiri? Namun, Lindong benar-benar mengabaikan berbagai tatapan aneh dari sekitarnya. Matanya hanya berisi jejak perasaan rumit ketika dia diam-diam menatap wanita cantik ini, yang tampaknya telah menjadi lebih dingin dan lebih cantik dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Adegan dari masa lalu sekali lagi muncul keluar dari dalam benaknya. Seolah-olah itu terjadi kemarin. Mata Ling Qingzu yang jernih juga menatap Lindong. Wajah mudanya tidak lagi memiliki cahaya kekanak-kanakan yang sama dari saat itu. Terlebih lagi, ketika dia menatapnya, matanya yang cerah tidak lagi menghindarinya. Ini karena dia yang sekarang memiliki kualifikasi untuk mengabaikan lingkaran cahaya yang mempesona di sekelilingnya. Itu adalah pertukaran tatapan yang setara. Bulu mata Ling Qingzu berkedip lembut. Dia menyadari betapa banyak upaya yang telah dilakukan pemuda ini selama 5 tahun terakhir untuk mencapai tahap ini. 9 surga istana kemurnian tertinggi, Ling Qingzu. Mata seperti danau yang tenang akhirnya sedikit beriak pada saat ini. Setelah itu, Ling Qingzu mengulurkan tangan lembutnya di depan banyak mata tertegun dan dengan lembut menjabat tangan Lindong. Sentuhan di antara mereka berdua sedingin batu giok, sementara kegelisahan mengalir di bawah permukaan yang tenang itu. Sentuhan tangan mereka sedingin es seperti batu giok, sementara kedinginan muncul untuk meresap ke tulang mereka. Pada saat ini, sinar matahari berhamburan dari atas di langit, muncul seperti pilar cahaya yang melilit keduanya. Adegan ini agak menyilaukan. Namun, jabat tangan lembut mereka hanya berlangsung sesaat, sebelum kedua belah pihak secara bersamaan menarik tangan mereka. Lindong bisa merasakan tatapan sekitarnya langsung berubah panas setelah dia menarik tangannya. Tampaknya mereka ingin menembus ribuan lubang ke tubuhnya. Selamat, kamu telah mencapai apa yang kamu janjikan saat itu. Ling Qingzu menarik tangannya ke lengan bajunya. Tangannya sedikit melengkung dan tampak agak lembab. Setelah itu, dia menatap pemuda di depannya dan dengan lembut berkata, "Saya salah." Mulut Lindong terbelah menjadi senyum. Untuk membuat wanita yang sombong seperti dia mengucapkan kata-kata seperti itu, rasa prestasi yang dia rasakan bahkan lebih menyenangkan daripada memaksa Lei Qian untuk mundur dengan menyedihkan sebelumnya. "Jangan khawatir, saya belum berani mengatakan pernyataan itu," kata Lindong sambil tersenyum. Dia samar-samar bisa merasakan riak yang kuat dari dalam tubuh Ling Qingzu. Fluktuasi itu bahkan lebih kuat daripada Lei Qian. Jelas, masih ada jarak antara dia dan dia saat ini meskipun dia sudah berusaha keras. Jika Anda mengatakannya, kemungkinan Anda tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar.
Ling Qingzu menjawab dengan sikap acuh tak acuh. Namun, fluktuasi yang melintas di mata jernihnya dengan tenang mengungkapkan bahwa dia memang sedikit terpengaruh oleh kata-katanya. Para penonton semua bingung dengan pembicaraan mereka. Namun, mereka berdua memahaminya dengan sangat baik. Keduanya jelas tahu bahwa jika Lindong mengucapkan kata-kata itu sekarang, itu akan berakhir menyebabkan keributan yang menakutkan. Lindong juga kemungkinan akan menjadi duri di mata banyak jenius muda dari berbagai sekte super. Ini jelas bukan waktu atau tempat untuk menunjukkan kesombongan mudanya. Berperforma baik selama kompetisi sekte besar. Tidak mudah untuk berurusan dengan Yuan Gate. Ling Qingzu jelas tidak terbiasa berbicara begitu lama dengan seorang pria di depan orang banyak. Karena itu, dia hanya dengan lembut mengucapkan kata-kata itu sebelum berbalik untuk pergi. Saya akan menemukan kesempatan untuk mengucapkan kata-kata itu. Tiba-tiba Lindong berkata ketika dia melihat Ling Qingzu berbalik. Anda harus mengatakannya setelah Anda yakin bahwa Anda dapat menjaga hidup Anda setelah mengatakannya. Tubuh Ling Qingzu berhenti. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan tanah dengan lembut. Dia segera berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat bergegas ke kejauhan. Setelah Ling Qingzu pergi, mata seluruh distrik ini segera berkumpul di Lindong. Meskipun percakapan antara mereka berdua benar-benar membingungkan, tampaknya menyiratkan bahwa ini bukan pertama kalinya Lindong dan Ling Qingzu bertemu. Selain itu, percakapan mereka menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki hubungan yang sederhana. Ada sesuatu yang mencurigakan di antara mereka berdua. Beberapa saling memandang dan membentuk kesimpulan yang menyebabkan mereka merasakan ketidaksenangan yang ekstrim di hati mereka. Dia sebenarnya berkenalan dengan Ling Qingzu, Wang Yan bergumam kaget. Ying Xiao sedikit mengangguk. Dia melirik punggung Lindong dengan cara yang aneh. Setelah itu, dia menoleh dan menatap wanita muda di sebelahnya, yang tiba-tiba menjadi bisu. Apakah kamu baik-baik saja? Ying Xiao dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Sangat mungkin bahwa sejumlah wanita muda akan merasa kempes di depan Ling Qingzu yang menonjol dalam setiap aspek. Wanita muda itu dengan lembut menggelengkan kepalanya di depan mata Ying Xiao. Segera setelah itu, dia mengangkat bibirnya. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang besar menatap tempat di mana Ling Qingzu menghilang. Setelah itu, dia menoleh dan dengan lembut berkata kepada Ying Xiao, aku akan menjadi lebih luar biasa darinya. Ying Xiao terkejut sesaat. Ketika dia melihat wajah wanita muda yang cerah dan cantik itu, dia sepertinya melihat rona biru sedingin es yang naik di mata yang terakhir sedikit demi sedikit. Ying Xiao agak terkejut. Tampaknya benar-benar wanita muda di depannya akan menjalani metamorfosis lengkap suatu hari nanti. Pada saat itu, kemungkinan dia akan menjadi lebih menyilaukan daripada Ling Qingzu. Kakak percaya padamu. Ying Xiao tidak tahu dari mana emosi ini berasal. Namun, dia jelas sangat senang ketika melihat bahwa Ying Huan tidak merasa sedih karena penampilan Ling Qianzu. Segera, dia menggosok kepala wanita muda itu dan tertawa pelan. Ying Huan tertawa manis, sedangkan rona biru dingin di matanya menghilang. Namun, kemungkinan bahwa dia sendiri mungkin tidak merasakan bahwa di kedalaman pupilnya, jet black perlahan-lahan mulai bergabung dengan biru sedingin es itu. Karena penampilan Ling Qingzu, wanita muda ini, yang biasanya mengikuti arus, tampaknya telah membangkitkan kesombongan jauh di dalam tulang belulangnya, dan ini menyebabkan perubahan tertentu dalam dirinya untuk mempercepat. Pada saat ini, Lindong juga menarik pandangannya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam. Pertemuan 5 tahun kemudian tidak meledak seperti yang dia bayangkan. Mereka berdua dengan tenang saling memandang dan berbicara dengan tenang. Setelah itu, mereka berpisah dengan cara yang sama tenangnya. Namun, ini bagus. Lindong tersenyum. Meskipun saat ini dia benar-benar berbeda dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, dia masih tidak terlalu mempesona di mata Ling Qingzu, yang matanya sudah terbiasa melihat jenius yang tak terhitung jumlahnya. Alasan yang terakhir menunjukkan emosi seperti itu kemungkinan karena betapa sangat berbeda status dan kekuatan Lindong sekarang dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Meskipun kejadian tak terduga saat itu memaksa mereka berdua ke dalam situasi yang absurd yang membuat mereka berdua lengah, Lindong tidak cukup bodoh untuk percaya bahwa seorang wanita seperti Ling Qingzu akan bersumpah cintanya yang abadi kepada dia karena insiden seperti itu. Seekor phoenix yang bangga seperti dia tidak akan pernah bisa ditahan bahkan oleh pohon Xiamore yang paling indah. Lindong berbalik dan melihat tatapan aneh yang kelompok Wang Yan mengarahkan padanya. Dia tanpa sadar batuk kering dan mengulurkan tangannya. Kamu kenal dia? Wang Yan bertanya tanpa sadar. Dia merasa seperti terlalu banyak bicara hari ini. Seolah-olah dia benar-benar telah berubah dari dirinya yang biasanya tenang dan kesepian. Namun, dia tidak punya pilihan. Prestasi yang telah dicapai Lindong hari ini menyebabkan dia tanpa sadar berbicara sedikit lebih banyak. Kami bertemu sekali 5 tahun yang lalu di Kekaisaran Great Yan. Lindong dengan lembut mengangguk dan berkata. Wang Yan, Ying Xiao dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka jelas tidak berharap bahwa mereka berdua telah bertemu 5 tahun yang lalu.
Namun, seharusnya ada perbedaan besar dalam status antara mereka berdua saat itu. Namun, mereka masih bertemu. Kelompok itu bertanya-tanya apa yang terjadi di antara mereka berdua. Dari kelihatannya, jelas bahwa itu bukan pertemuan biasa. Ayo pergi, kita juga harus kembali. Lindong tidak memikirkan topik ini. Dia segera melambaikan tangannya dan baru saja akan pergi ketika matanya melayang ke arah batu di dalam penghalang cahaya, di mana pria paruh baya berpakaian abu-abu berada di sebelumnya. Pada saat ini, ada lebih dari selusin kelompok cahaya di atas batu. Fluktuasi kuat sedang dipancarkan dari kelompok cahaya itu. Jelas, mereka adalah Soul Treasures yang kuat. Namun, mata Lindong tidak berlama-lama di klaster cahaya itu. Sebaliknya, matanya berubah dan akhirnya mendarat di sudut. Ada sekelompok cahaya agak redup di tempat itu. Klaster cahaya berisi kuali tembaga merah tua yang rusak seukuran telapak tangan. Batu jimat dalam tubuhnya tampak bergetar ketika mata Lindong mendarat di kuali tembaga merah tua yang rusak. Fluktuasi itu sangat sedikit, tapi masih terdeteksi oleh Lindong. Segera, matanya terfokus dengan cara yang tidak terlalu mencolok. Pada saat berikutnya, setelah sedikit ragu, dia mengangkat kakinya dan berjalan maju. Dia tidak menyembunyikan niatnya saat dia memegang kuali tembaga di tangannya. Segera, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah pria paruh baya berpakaian abu-abu itu. Berapa harga benda ini? Pria paruh baya di atas batu itu jelas dikejutkan oleh pertanyaan Lindong. Tak lama setelah itu, garis pandangnya berkibar ke kuali tembaga rusak merah kusam di tangan Lindong sebelum dia bertanya dengan senyum tipis, "Oh, kenapa kamu tertarik dengan itu?" "Saya mendapat minat saat browsing." Lindong tertawa. Dia secara alami tahu semua orang di sini sangat berpengalaman. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang setiap item memancing dari daerah iblis unik lakukan, mereka sangat waspada. Setelah semua, ada kasus-kasus di mana barang-barang yang tampak rusak, sebenarnya ternyata harta yang tak ternilai. Mendengar jawaban Lindong, pria paruh baya itu menyipitkan matanya sedikit, sebelum mengirim tatapan tajam ke arah kuali merah rusak kusam. Hanya setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan menarik kembali pandangannya. Dia sudah melakukan banyak penelitian, dan hanya setelah dia gagal mengungkap sesuatu yang unik tentang mereka, dia memilih untuk menjajakan barang-barang ini. Ini terutama terjadi pada kuali perunggu karena tidak ada sedikit pun fluktuasi di dalamnya. Oleh karena itu jelas bukan harta karun Yuan murni yang memiliki kecemerlangannya disembunyikan. Apakah kamu tahu apa itu? Saat pria paruh baya itu mengerutkan dahinya, Lindong melambaikan kuali perunggu di tangannya sebelum mengajukan pertanyaan ini kepadanya. "Jika aku tahu, mungkin aku bahkan tidak akan menjualnya," kata pria paruh baya itu sambil tersenyum. "Berapa harganya?" tanya Lindong sekali lagi dengan suara lembut. Pria paruh baya itu ragu-ragu untuk sementara waktu. Segera, matanya samar-samar berbinar sebelum dia menjawab, 10 juta pil nirvana. Setelah dia berbicara, keributan muncul di antara murid-murid Dao Sekte di belakang Lindong saat mereka menatap pria paruh baya itu dengan marah. Orang ini bahkan tidak tahu apa-apa tentang item ini, namun dia benar-benar berani mengutip harga yang begitu keterlaluan. "Tuan, bukankah Anda sedikit terlalu rakus?" tanya Lindong sambil mengernyitkan alisnya. "Harga barang-barang yang kami jual di sini, terutama yang tidak diketahui asalnya, cukup tinggi. Itu karena kita harus memikul beban jika benda yang tampaknya tidak berguna ternyata harta yang tak ternilai." Pria paruh baya mengangkat bahu dan menjawab, "Kamu juga harus mempertimbangkan sudut pandangku. Jika item ini benar-benar berubah menjadi permata, berapa banyak darah yang akan saya muntahkan?" "Seolah-olah ada begitu banyak harta karun tertutup tak ternilai yang tercakup di dunia ini," kata Lindong santai. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan tas Qian Kun. Namun, setelah dia mengeluarkan tas Qian Kun, tangannya menjadi kaku ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Semua pil nirvananya digunakan oleh Xiao Diao untuk menyebarkan berbagai. Meskipun Ying Huan-Huan juga menjadi sukarelawan pil nirvana, Xiao Diao hanya mengambil cukup pil darinya untuk menambah jumlah yang kurang dimiliki Lindong. Oleh karena itu, Lindong saat ini pada dasarnya rusak. Sama seperti tubuh Lindong menegang dan dia mulai merasa canggung, tangan seperti batu giok memberikan gelombang lembut, melemparkan tas Qian Kun pada pria paruh baya berpakaian abu-abu di atas batu. Menerima tas Qian Kun, pria paruh baya itu meliriknya sebelum melihat wanita muda ramping dan elegan berdiri di belakang Lindong. Setelah itu, dia mengirim senyum ke arah Lindong dan berkata, "Kamu beruntung dengan wanita, pria muda." Lindong memiringkan kepalanya dan melihat ke arah Ying Huan-Huan sambil tersenyum, "Terima kasih." "Perilaku yang benar didasarkan pada timbal balik," jawab Ying Huan-Huan dengan santai. Mata besarnya melirik Lindong sebelum menarik kembali. Dari penampilannya, wanita muda itu tampak sedikit kesal. Lindong melongo sedikit sebelum menjawab dengan satu, "Oh." Berdiri,
Dia dengan mudah menyimpan kuali perunggu merah rusak yang rusak ke dalam tas Qian Kunnya, sebelum tersenyum pada Ying Xiao Xiao dan yang lainnya, kita harus pergi juga. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dengan berbalik untuk pergi. Di punggungnya, murid-murid Dao Sekte juga berbondong-bondong dan mengikuti di belakang. Ying Huan-Huan menatap punggung Lindong sebelum giginya yang seperti mutiara menggigit bibirnya. Sepotong keluhan tampaknya melintas melewati matanya, namun, pada saat inilah dia diseret oleh Ying Xiao Xiao. Ketika Lindong dan yang lainnya kembali ke penginapan mereka melihat Qilei, Chen Zhen dan dua master aula lainnya berdiri di sana dengan ekspresi tegas di wajah mereka. Di belakang mereka ada beberapa murid Dao Sekte. Setelah menyadari bahwa Lindong dan yang lainnya telah kembali, mereka semua jelas menghela nafas lega. Apakah kalian berbenturan dengan anggota dari Yuan Gate? Tanya Qilei dengan suara rendah sambil mengerutkan kening saat dia menatap Lindong, Ying Xiao Xiao dan yang lainnya. Lindong mengangguk tanpa daya dan baru saja akan berbicara ketika Qilei membuka mulutnya lagi, saya mendengar bahwa Anda berhasil memaksa Lei Qian untuk mundur. Lindong melongo. Berita ini telah melaju sangat cepat. Dengan sedikit ragu, dia menganggukkan kepalanya lagi dan berkata, aku menggunakan sedikit trik. Haha, seperti yang aku katakan. Bagaimana bocah ini bisa semudah itu ditangani? Dia memiliki perut yang penuh dengan trik dan bahkan Lei Qian tidak akan bisa dengan mudah menanganinya. Tepat setelah Lindong menjawab, Chen Zhen tidak bisa menahan diri dan mulai tertawa. Tawanya mengandung kepuasan yang tidak bisa disembunyikan. Lindong dan yang lainnya menatap dengan heran pada empat kepala sekolah yang tiba-tiba mulai tertawa. Melihat penampilan mereka, sepertinya mereka tidak ada di sini untuk memberi kuliah kepada mereka. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Meskipun Anda terkadang harus mempertimbangkan gambaran besarnya, bajingan tercela itu perlu diberi pelajaran, kata Qilei sambil tersenyum sambil menggosok dagunya. Menanggapi adegan ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lindong adalah tertawa kering 2 kali. Kompetisi sekte besar belum dimulai, namun kalian sudah bentrok dengan Yuan Gate. Kalau dipikir-pikir, saat kalian bertemu lagi di Unique Devil Region, pasti akan ada beberapa bentrokan. Pada saat itu, kalian semua harus berhati-hati, kata Chen Zhen ketika wajahnya mulai berubah serius setelah tertawa. Lindong, Ying Xiao Xiao dan yang lainnya semua mengangguk. Mereka tahu bahwa ada dendam yang mendalam antara mereka dan Gerbang Yuan. Selain insiden hari ini, jumlah konflik yang akan muncul ketika mereka bertemu di masa depan pasti akan meningkat. Oke, kalian semua harus pergi dan istirahat sekarang. Kompetisi sekte besar akan dimulai dalam 2 hari. Selama 2 hari ini, Anda semua harus menahan diri dan tidak menyebabkan masalah lebih lanjut. Kota Iblis Unik adalah tempat kacau yang dipenuhi dengan segala macam individu. Jangan menyebabkan masalah yang tidak perlu, kata Qilei sambil tersenyum sambil melambaikan tangannya. Setelah mendengar kata-katanya, semua murid menganggukkan kepala mereka sebelum berhamburan. Bocah ini benar-benar penuh kejutan. Tubuh Lei Qian sepertinya sudah mulai menghasilkan Lai Fei Qi. Namun, dia masih dipaksa mundur oleh Lindong. Melihat ke arah yang telah tersebar Lindong dan yang lainnya, Qilei tidak bisa membantu tetapi menggumamkan pikirannya. Si kecil ini memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Tidak mudah untuk menghadapinya, kata Chen Zhen sambil tersenyum. Namun, kita tidak bisa berpuas diri. Lei Qian adalah yang terlemah di antara 3 raja kecil Yuan Gate. Little Yuan King dan Little Spirit King adalah yang lebih bermasalah. Sebelum kompetisi sekte besar dimulai, kita harus memperingatkan Lindong dan yang lainnya untuk lebih berhati-hati, kata Qilei sambil menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar kata-katanya, senyum di wajah Chen Zhen dan 2 master aula lainnya berubah sedikit terkendali sebelum menghela nafas dengan lembut. 3 raja kecil Gerbang Yuan memang lawan yang tangguh. Mereka tidak tahu apakah Lindong dan yang lainnya akan dapat menangani mereka jika mereka bertemu dengan mereka di daerah Iblis Unik. Mereka hanya bisa berharap bahwa mereka tidak akan menderita kerugian bencana yang sama seperti yang mereka lakukan di kompetisi sekte besar sebelumnya. Malam tiba dan secara bertahap menyelimuti kota unik iblis yang luar biasa. Sementara itu, keributan di siang hari secara bertahap mulai mereda di bawah angin malam yang dingin. Di sudut lain kota ada halaman luas dengan beberapa orang bolak-balik. Ini adalah area penginapan untuk Gerbang Yuan di kota Iblis Unik. Saat ini, ada 3 sosok di dalam halaman yang tenang yang terletak jauh di dalam kompleks besar. Salah satunya adalah Raja Guntur Kecil, Lei Qian yang telah berselisih dengan Lindong sebelumnya. Di depan Lei Qian, seorang pria tampan mengenakan jubah putih bersandar pada sebidang rumput dengan daun menggantung di mulutnya. Dengan tangan diletakkan di belakang kepalanya, dia malas melihat langit malam. Setelah beberapa lama, tatapannya berkibar sebelum dia melirik Lei Qian dan berkata, "Saya mendengar bahwa Anda dipaksa untuk berlari dengan ekor di antara kaki Anda oleh murid Sekte Dao yang baru di distrik mencari harta. Aku hanya ceroboh dan dipukul oleh bocah itu. Dalam pertarungan sungguhan, aku akan menghancurkan semua tulang di tubuh bocah itu dalam 10 langkah."
Lei Qian mengerutkan kening sebelum dia dengan dingin terkekeh. Heh, kamu satu-satunya yang mampu kehilangan taruhan yang pasti, apakah aku bos yang benar? Kata pria putih dengan senyum lebar di wajahnya, sebelum memiringkan kepalanya untuk melihat ke belakang. Ada seorang pria berpakaian hijau duduk dengan kaki bersilang. Jika seseorang berbicara tentang penampilan, dia pasti tidak akan seanggun pria berkulit putih. Namun, dia layak untuk dilihat kedua kali. Sepasang matanya mencolok panjang dan sempit, memberinya tatapan yang sangat menyenangkan. Pada saat ini, kepalanya tertunduk ke bawah saat dia perlahan-lahan menyeka pedang besi di tangannya. Seolah-olah dia tidak tertarik dengan perselisihan antara Lei Qian dan pria berkulit putih. Jika Anda merasa telah tidak dihargai, pergi dan ambil kembali wajah Anda sendiri selama kompetisi sekte besar. Kamu akan menemuinya di sana pada akhirnya, kata pria berbaju hijau sambil fokus pada pedang besi di tangannya, sebelum tersenyum tipis. Senyumnya tampak seperti ujung pedang. Hutang itu secara alami akan diklaim, kata Lei Qian dengan kesuraman mengisi matanya. Dia tiba-tiba berkata, selain itu, bocah bernama Lindong itu tampaknya telah bertemu dengan Ling Qingzu hari ini. Dari kelihatannya, mereka tampaknya cukup dekat. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, senyum yang bukan senyum muncul pada pria berpakaian putih, sebelum dia memiringkan kepalanya dan melihat ke arah pria berpakaian hijau yang sedang menyeka pedang besinya. Kecepatan di mana dia menyeka pedang besi perlahan melambat, sebelum dia samar-samar mengerutkan alisnya. Pada saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lei Qian. Seolah-olah dia berbicara sendiri, dia bergumam, apakah dia ingin mati? Setelah suaranya yang lembut terdengar, angin kencang tiba-tiba menyapu halaman. Seketika, tanah diiris berkeping-keping oleh puluhan tebasan yang dalam yang kedalamannya tidak bisa diukur. Ketika mereka melihat adegan ini, Lei Qian dan pria berpakaian putih saling memandang, sebelum mereka mengangkat bahu. Sepertinya Dao Sekte akan menderita pertumpahan darah selama kompetisi sekte besar mendatang,